suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah ya, berkenan hadir Ibu Dewi Dianeksi ya sebagai Ketua SPKK, Bu Fitri ya, staf SPKK dan yang akan melatih kita ya pembicara Ibu Ani Rosidah. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Mohon maaf Ibu-ibu ya karena masih masa pandemi yang luar biasa PPKM sehingga pelatihan pembuatan ekoenzim ini kami lakukan secara daring ya. Jadi kami sudah mengadakan offline yang pertama ya di rumah Bu Yani Budia, tapi ala kulihal akhirnya di acara ini kami adakan secara daring ya karena adanya PPKM. Ya, mangga selanjutnya adalah sambutan dari Ketua SPKK Ibu Dewi Widianingsih. Falyatafadhali masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radina bihi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala hadana bil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa ya melaksanakan ya pelatihan pembuatan ekoenzim ya melalui Zoom. Ya alhamdulillah peserta sudah 13 orang. Semoga yang lain bisa menyusul. Bang, mungkin waktunya bobo siang ya. Jadi penuh perjuangan. Ya, husnuzonnya lagi pada menyiapkan nih perlengkapannya ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Salat dan salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, saya tidak berpanjang lebar ya karena sudah jam 1:23 ya. Narasumber kita ya Ibu Ani Rosidah sudah standby dari tadi. Narasumbernya semangat nih, ini gimana nih pesertanya nih. Masih dikoprak-koprak. Apa nih Bu Ani ya. Ya mudah-mudahan dengan mengikuti pelatihan ini makanya sangat diharapkan ya langsung praktek. Dibimbing sehingga setiap desa, ya, setiap DPRA itu setelah pelatihan ini langsung menghasilkan ya ekoenzim yang nanti bisa digunakan ya untuk wilayahnya masing-masing. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, nanti secara teorinya akan disampaikan oleh Bu Ani ya. Selamat mengikuti acara pelatihan ini, semoga mendapatkan keberkahan kita semua untuk bisa melestarikan lingkungan ya di wilayah kita khususnya maupun di wilayah lain. Selamat mengikuti. Saya buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Dewi. Ya, alhamdulillah ya SPKK Bojonggede berusaha tetap bergerak walaupun di tengah pandemi ya. Jadi alhamdulillah ya kita sering mengadakan pelatihan dan terakhir kemarin pelatihan bukan pelatihannya pembekalan ya untuk pasangan suami istri ya, dan alhamdulillah saat ini pelatihan pembuatan ekoenzim. Ya alhamdulillah sudah 14 peserta yang hadir, 15 peserta yang hadir dari sekecamatan Bojonggede ya. Kita mudah-mudahan berjalan waktu insyaallah ya bertambah ya. Jadi ibu-ibu mangga yang sudah punya alatnya, bahan-bahannya disiapkan ya.
yang belum, insya Allah karena ini direkam nanti kami akan bagikan. Ya, ya Bu Ani Rosida, dipersilakan, mangga. Afan, Bu Ani kalau mau pakai background udah saya share backgroundnya. Nggak bisa ini belakangnya bukan tembok iya, langsung ya. belakangnya. Soalnya numpang iya, di mejanya Iva ini. Ada iya, yang di iya. belakangnya tembok langsung tapi duduknya di bawah. Nggak enak. Iya. Jadi maaf nggak pakai background ini ya. Baik. Nggak apa-apa. Suara saya jelas ya? Insya Allah jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terutama kepada Bu Dewi sebagai Ketua SPKK dan jajaran pengurus serta para ketua dan pengurus UPKK se-Kecamatan Bojonggede ya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertatap muka kembali dengan ibu-ibu setelah sekian lama ya. Walaupun secara daring ini setidaknya bisa melepas kangen ya. Ya alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat ya. Di tengah banyaknya saudara kita yang diuji dengan kesehatannya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga zaman. Baik, langsung saja ya, ibu-ibu pasti sudah banyak mendengar tentang ekoenzim ya. Waktu saya sampai jam berapa ini? Pembagian waktunya? Sampai jam 3, Bu, maksimal. Oh gitu. Itu udah plus praktek ya. Sudah plus praktek, oke. Ya baik, saya izin share screen ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelum kita mulai praktek ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit, ya, bukan sedikit ya, mungkin agak banyak juga ya tentang teori ekoenzim. Ini sudah full screen ya? Belum keluar Bu. Gambarnya belum keluar. Belum keluar. Oh gitu. Jadi mau makan. Ini ya. Berangkat. Maaf ini lagi loading. Yes. Mungkin sebentar saya minta bantuan anak saya mungkin. Maaf ini Zoom sudah bisa, alhamdulillah. Belum kelihatan gambarnya? Saya belum kelihatan. Gimana yang lain? Di saya belum ada, Bu. Bu Fitri ada nggak? Saya aja Ibu coba ya. Ya, coba Bu Fitri. Iya, oke aja. Belum. Yes. Ini ya? Ini ya? Ini Bu. Kelihatan, Bu. Ikut. Mama kan Saya belum. Belum. Saya kok belum kelihatan ya? Tapi Mama kan layar Oh, Mama ini. tertutup. Ini kelihatan.
Oh iya. Oh, bukan yang ini yang saya share, Bu. Oh, bukan yang ini ya? Oh, bukan, beda. Beda. Beda ya? Kita belum dapat. Di-share aja kali itunya, Belum modulnya. dapatnya dari Bu Ani. Ini yang Saya ini pesan dari ke Bu Devin. saya share ke ini ya. Kok nggak bisa kiri kanan, Kak? Sudah saya kirim ya, Mbak Fitri. Bu Fitri, saya kirim. Mungkin dihapus dulu yang sudah di-share nih, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah nggak ada. Bu Ani sudah kirim lagi ya, baru ya? Sudah saya kirim ke Bu Fitri. Oh, WA ya, Bu? Iya, WA. Oh iya, bentar ya, Bu. Kak, WA, Kak. Sambil menunggu di absen. Agak Jaya. Ada ya? Ada, hadir. Abu Waran. Ada ya? Hadir. Mantap dah. Rawa panjang. Udah pinter kayaknya rawa panjang. Bojong baru. Hadir ya, Bu Titin. Tusukan. Bu Nuni, udah maringin. Hadir, Bu. Tusukan, alhamdulillah. Bojong gede. Bojong gede. Belum ada perwakilannya. Tadi ada Bu Dedi. Hadir, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Bu Harti. Ya, bojong gede ya. Ya. Kedung Waringin. Ada Bu Nuni. Nih teman-teman belum bisa masuk Bu. Belum Oh bisa gitu. masuk nih teman-teman. Ya, Udah ya. pada siap sih di rumah masing-masing. Oh gitu, iya iya. Ya. Terus Waringin Jaya. Waringin Jaya belum hadir. Cimanggis. Cimanggis. Waringin Jaya dan Cimanggis belum hadir. Ketiduran kah? Mudah-mudahan nanti menyusul ya. Bulan Kedung Waringin Bu hadir. Oh iya, alhamdulillah. Berarti Waringin Jaya dan Cimanggis belum hadir. Ya mudah-mudahan yang lain menyusul. Masih semangat ibu-ibu. Di siang hari ya. Udah pada makan siang belum? Mudah-mudahan semangat ya. Nah, tuh udah ya. Bu Ani, mangga Bu Ani. Udah ya Bu Ani, silakan. Maaf ya ibu-ibu ya. Ya, ibu yang dimati Allah. Jadi ekoenzim ini adalah satu produk ya, fermentasi ya yang didapatkan saat kita memfermentasikan 3 bahan ya, antara gula, kemudian BO, ya kita sebutnya BO ya, bahan organik, yaitu terdiri dari sisa buah atau sayuran, kemudian air. Ya, jadi 3 bahan itu aja. Ya, dan lama fermentasinya itu untuk di daerah tropis itu ada 3 bulan ya, 3 bulan saja. Karena kalau di daerah yang lebih dingin itu biasanya butuh yang lebih lama gitu ya. Ya, ekoenzim ini adalah satu penemuan ya, penemuan yang dikembangkan oleh Dr. Rosukon Pompanfong
ya, beliau adalah seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand, ya, dan beliau melakukan penelitiannya itu sejak, lanjut ya Bu Fitri. Terus, ya itu ya. Jadi beliau ini peneliti, pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Ya, penelitiannya sudah lama ya, sejak tahun 1980-an. Ya. Cuma untuk diperkenalkan secara luas, ya berikutnya, Bu, dikenalkan oleh Dr. Juan On, ya seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Jadi beliau yang kemudian mengembangkan kemana-mana ya, termasuk ke Indonesia, gitu ya. Sebelumnya ya, mengapa kita semua ya harus berusaha untuk terlibat dalam pembuatan ekoenzim? Latar belakangnya adalah karena ya, sampah organik di TPA itu adalah mencapai sebanyak 70% ya. Jadi sebagian besar sampah organik yang ada di TPA ya, adalah 70%. Maknanya bahwa sampah terbanyak yang ada di masyarakat itu berasal dari rumah tangga gitu ya. Jadi kita para ibu ya adalah para penghasil sampah terbanyak gitu ya. Jadi kalau kita para ibu-ibu ini bisa berperan untuk membuat ekoenzim, sebenarnya bukan ekoenzim saja ya, banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan sampah organik kita, misalnya dengan composting gitu ya, kemudian juga dengan membuat POC. Tapi memang kalau melihat kegunaannya atau manfaatnya, ekoenzim itu adalah dikenal sekarang yang paling luar biasa gitu manfaatnya. Jadi nanti ya kita itu akan mendapatkan hasil akhir dengan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak saja bermanfaat untuk mengurangi sampah ya di TPA, tapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya, dan keluarga gitu ya. Nah, jadi sekali lagi latar belakang mengapa kita perlu membuat ekoenzim itu adalah karena banyaknya jumlah sampah organik ya. 70% ini adalah angka di Kabupaten Bogor ya. Tapi secara umum memang seperti itu ya, antara 60 sampai 70% ya data di Badan Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia gitu, seperti itu. Nah, sampah organik ini menimbulkan masalah khusus ya di TPA atau tempat pembuangan akhir. Kalau di Bogor itu ada tempat pembuangan akhir namanya kalau di Bogor itu kalau ini contohnya Lewi Gajah di Bandung ya. Ya ini di foto ini Lewi Gajah di Bandung. Kalau di Bogor itu kalau tidak salah Nambo apa ya? Di situ ada juga TPA. Kemudian kalau Bantar Gebang itu di Jakarta ya, Bekasi Jakarta ya. Jadi sampah organik TPA itu menimbulkan bau tidak sedap ya. Jadi membuat polusi udara lah ya, termasuk begitu. Kemudian juga mengurangi tingkat daur ulang sampah plastik ya, karena kita tahu bahwa masyarakat kita itu masih tidak memilah sampah gitu ya. Jadi sampahnya itu dibuangnya bercampur gitu, campur aduk. Nah, kalau sudah bercampur itu biasanya kemudian ya sampah plastik itu susah untuk didaur ulang. Kemudian juga sampah organik itu rawan menciptakan ledakan ya di TPA ya, karena sampah organik itu kalau bertumpuk-tumpuk itu bisa menghasilkan gas metana gitu ya, yang rawan meledak karena kalau ada panas ya. Jadi pernah terjadi di TPA Lewi Gajah Bandung itu tahun 2005, ledakan di TPA itu menyebabkan timbulnya banyak korban ya, 157 meninggal, kemudian 137 rumah hancur, ya, dan itu sudah meliputi 2 desa dan 8,4 hektar lahan pertanian ya, subhanallah gitu. Jadi luar biasa sekali dampaknya. Ya lanjut. Nah ini ya, jadi selain ledakan ternyata ada juga peristiwa lain ya, bahwa di TPA Lewi Gajah ini juga pernah timbul mungkin bersamaan ya, begitu terjadi ledakan kemudian terjadi longsor ya. Jadi sampahnya itu saking banyaknya ya, jadi kalau ibu-ibu melihat data gitu ya, jadi dalam sehari saja berton-ton gitu ya sampah itu yang masuk ke TPA. Kalau kita bisa membuat ekoenzim, ya bisa dibayangkan kalau setiap rumah kemudian bisa ibu-ibu rajin membuat ekoenzim, berapa persen yang bisa terkurangi gitu ya. Apalagi kemudian nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita yang punya
bank sampah misalnya ya, yang di situ sampah anorganiknya yang ditangani gitu, sehingga nanti ke TPA itu benar-benar tinggal sedikit gitu, seperti itu. Lanjut. Nah, itu ya tadi ya, seperti saya katakan, dengan membuat ekoenzim kita sangat berperan untuk mengurangi beban TPA gitu ya, karena menurut data TPA di Indonesia itu tidak banyak gitu ya. Bahkan di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan itu TPA-nya cuma 2 ya. Saya lupa itu apa namanya sih, dua itu ya. Jadi cuma 2. Dan itu sebenarnya apa ya? Butuh biaya besar juga ya untuk mengangkut sampah-sampah itu ya, karena cuma 2 sedangkan lahannya luas gitu ya. Bogor itu termasuk kabupaten yang sangat luas. Kemudian alasan yang kedua mengapa kita harus membuat ekoenzim, karena produk-produk yang kita gunakan di rumah tangga itu sebagian besarnya mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan kita dan lingkungan gitu ya. Misalnya deterjen yang kita pakai, sabun cuci piring yang kita pakai itu sebenarnya mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatannya, karena semuanya berasal dari bahan kimia gitu ya. Nah, kemudian juga kemasan dari produk-produk yang menjadi alat-alat untuk kebersihan itu biasanya juga mencemari lingkungan gitu ya, karena semuanya plastik biasanya ya, bahan plastik. Dan kita tahu menurut data juga hanya sebagian kecil dari kemasan-kemasan itu yang didaur ulang gitu ya. Nah, dikatakan bahwa di data dunia itu hanya 9% ya dan yang didaur ulang gitu ya. Nah, dari ekoenzim ini ya, kemudian kita akan mendapatkan cairan alternatif ya yang alami untuk mengganti bahan-bahan kimia sintetis itu ya, sehingga kemudian kita juga lebih sehat insya Allah gitu ya, kemudian lebih hemat gitu ya, karena tentu saja dengan membuat sendiri ya, kita punya produk kebersihan sendiri di rumah gitu ya, tentu kita akan bisa menghemat ya pengeluaran kita ya. Kemudian lagi tadi ya, sampah plastik juga akan terkurangi ya. Nah, jadi ini ya, membuat ekoenzim itu bagian dari upaya kita untuk mengurangi beban bumi ya. Jadi kita menyayangi bumi ya dalam rangka itu ya. Karena Allah sendiri dalam satu ayat mengatakan berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang gaya hidup kita itu banyak sekali yang membuat kerusakan di bumi gitu ya. Dengan membuat ekoenzim ini insya Allah kita akan menerapkan gaya hidup yang mengurangi beban bumi dan gaya hidup yang lebih sehat karena lebih minim bahan kimia sintetis. Lanjut. Nah, kita kemudian masuk ya ke cara membuat ekoenzim. Lanjut, Bu. Jadi ekoenzim ini sebenarnya simpel ya, bahannya tadi sudah cuma 3, sudah saya sebutkan. Ya, bahan organik yaitu sisa buah dan sayur. Untuk sayurnya catatannya tidak boleh lebih dari 20% ya dari keseluruhan BO yang diperlukan pada satu wadah gitu ya. Ya mengapa? Karena memang secara ini ya, secara alami buah-buahan itu ya, kulit buah itu menghasilkan enzim lebih banyak gitu ya. Jadi kita dianjurkan buahnya yang lebih banyak, yang kulit buahnya yang lebih banyak. Jadi takarannya ini ada perbandingannya ya, perbandingan antara gula, air dan BO-nya itu 1:3:10 ya. 1 itu gula, 3 itu bahan organiknya, kemudian 10 itu airnya ya. Kalau di sini di gambar ini dibuat contoh takaran wadah 1 liter ya. Wadah 1 liter itu digambarkan di situ ada garis-garis ya. Jadi airnya 10 bagian, gula 1 bagian, kemudian bahan organiknya 3 bagian. Jadi ibu-ibu nanti kalau membuat ekoenzim baiknya mempunyai timbangan, kalau mau lebih valid ya, lebih pas itu mempunyai timbangan digital ya yang bisa tepat gitu ya mengukur sampai angka satuan-satuannya gitu. Tapi kalau tidak ada juga nggak masalah sih, timbangan kue biasa, cuma emang kurang valid ya, kurang teliti gitu kalau timbangan biasa. Lanjut, Bu. Nah, jadi dalam membuat ekoenzim itu ya, wadah itu tidak boleh full ya. Yang disebut 10 bagian air itu tidak boleh full semuanya diisi air gitu ya.
misalnya wadah 1 liter, ya maka airnya hanya 60%. Ya, kita ambil 1 liter ya, biar gampang. Ya, di sini kalau di sini contohnya 10 liter ya. Misalnya wadahnya 10 liter, maka volume air maksimal itu 6 liter saja. Ya, kalau 1 liter tadi berarti 600 mili, gitu ya. Seperti itu. Kemudian gulanya, ya gulanya karena airnya di sini 6 liter untuk wadah 10 liter, gulanya adalah 600 gram. Ya, kemudian BO-nya, ya, sisa buah dan sayur itu dikalikan 3. 600 kali 3, 1.800 gram. Ya. Itu lanjut. Nah, jadi itu ya, ini sama, masih sama, gitu ya. Jadi ini BO-nya, bahan organiknya itu lebih baik diiris kecil-kecil ya. Tapi tergantung juga kesediaan waktu. Kalau ibu-ibu memang nggak punya waktu banyak, ya mungkin ngirisnya agak lebih besar, nggak masalah gitu. Tapi memang lebih sempurna kalau ngirisnya lebih kecil gitu ya, karena berarti permukaan kulit bahan organiknya itu yang terkena gula dan air itu lebih luas gitu ya kalau kecil-kecil gitu, seperti itu. Ya, jadi untuk sayur dan buahnya ini ada kriterianya ya, yang bisa digunakan untuk membuat ekoenzim itu adalah yang segar ya, bukan yang sudah dimasak ya. Seluruh proses masak ya, apa direbus, apakah digoreng atau ditumis, kemudian tidak boleh yang busuk. Jadi harus yang segar ya, tidak boleh busuk, tidak boleh ada ulat, kemudian tidak boleh berjamur. Nah, makanya kalau para praktisi ekoenzim itu seperti saya misalnya di kulkasnya itu bukan hanya berisi makanan tapi juga berisi sampah, berisi kulit-kulit buah ya. Jadi kalau kita mau makan buah itu biasanya kan kita kalau belum bikin ekoenzim ya udah dikupas aja gitu kan, habis itu dibuang. Waktu itu saya masih bikin kompos aja ya. Jadi masuk langsung kompos. Kalau kompos mah nggak terlalu masalah gitu ya, mau busuk mau ini pokoknya dimasukkan kompos campur tanah gitu ya. Nah, sedangkan ini kita cuci dulu kalau mau makan buah ya kita kupas, habis itu kita masukkan wadah ya, mau Tupperware mau plastik gitu ya, baru kita masukkan kulkas dulu kalau belum siap gitu ya, kalau masih sedikit-sedikit. Jadi itulah nanti ibu-ibu mengalami sendiri ya, kalau sudah banyak membuat nanti kulkasnya bukan berisi makanan saja tapi juga berisi sampah. Tapi insya Allah sampah ini ya, kata ibu-ibu tuh sampah elit gitu ya, karena dipilih yang segar, dipilih yang bagus gitu dan sudah dicuci. Kemudian tidak boleh yang berminyak ya, misalnya seperti kelapa atau ampasnya itu nggak bisa dibuat ekoenzim seperti itu. Nah, jadi ini ya sisa buah dipotong sesuai dengan ketersediaan waktu ya. Tentu tadi semakin kecil semakin baik dan semakin banyak ragamnya itu semakin bagus ya, karena berarti enzimnya itu akan semakin kaya gitu ya. Dan dikatakan kalau misalnya kita hanya membuat dengan satu macam saja, misalnya kulit pisang saja, itu enzimnya katanya kurang stabil, gitu seperti itu. Maka lebih beragam, lebih bagus. Makanya kita kumpulkan dulu, gitu ya. Atau ada cara nanti mencicilnya. Kemudian yang selanjutnya tips memilih gula. Ya. Di sini dijelaskan bahwa gula pasir itu tidak dianjurkan. Ya. Mengapa tidak dianjurkan? Karena gula pasir itu termasuk jenis gula yang sudah mengalami banyak proses ya, bahkan mungkin salah satunya proses pemutihan ya, sehingga berubah menjadi berwarna putih gitu, seperti itu. Nah, di sini yang dianjurkan adalah gula-gula merah ya, gula kelapa, gula aren, gula merah tebu atau molase ya. Ibu-ibu kalau pengen tahu seperti apa gula merah tebu, lihat di online ya. Jadi gula merah tapi bentuknya seperti mungkin kalau ibu-ibu mungkin pernah dengar gula semut gitu ya. Jadi gula merah tapi seperti gula pasir gitu bentuknya, bubuk ya. Allahu alam apakah ada juga gula merah tebu yang dicetak, Allahu alam ya. Tapi saya yang pernah lihat itu gula merah tebu yang butiran. Nah itu ya. Jadi tapi di pasaran juga hati-hati ya, karena banyak juga gula merah yang palsu ya. Misalnya cirinya itu adalah dia keras ya, susah untuk dipatahkan kalau cuma dengan tangan, gitu ya. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan ya. Di situ ya. Kemudian di sini kalau di sini dianjurkan pakai molase ya. Kalau saya sendiri nggak pernah pakai molase ya, karena bukan sesuatu yang mudah didapat. Kalau saya mungkin kalau mau pakai molase harus beli online atau gimana. Jadi saya pakainya yang
mudah saya dapat aja yang ada di sekitar rumah, itu gula merah atau gula aren. Ya. Jadi nggak pernah pakai gula yang lain. Lanjut. Nah, kemudian ini air ya. Air yang bisa digunakan untuk ekoenzim itu bermacam-macam ya. Boleh air sumur ya. Mungkin kebanyakan kita di Bojong mungkin nggak ada PDAM ya. Jadi kebanyakan air sumur yang kan maksudnya air yang kita gali sendiri gitu ya, maksudnya pakai pompa gitu ya. Nah, itu boleh. Kemudian air hujan. Air hujan hendaknya yang ditampung dari langit ya, bukan yang cucuran yang berasal dari genteng atau pipa. Dan sebaiknya sebelum digunakan diendapkan 24 jam. Kalau mau pakai air hujan. Kemudian air buangan AC yang di rumahnya ada AC, ya tetesan AC, air AC-nya itu bisa ditampung, kemudian bisa dipakai juga. Air isi ulang bisa, air galon bisa. Itu ya. Kemudian kalau air pump juga ada catatannya di sini, minimal didiamkan selama 24 jam karena biasanya mengandung kaporit ya, bahan kaporit yang biasanya dipakai untuk sebagai anti desinfektan mungkin ya di air-air PDAM gitu. Demikian. Terus lanjut Bu. Nah ini, kemudian ini wadahnya ya. Jadi wadah yang dianjurkan itu adalah wadah yang memiliki mulut besar ya. Boleh ukurannya besar, boleh kecil. Ya. Tidak dianjurkan yang mulutnya kecil ya, karena rentan meledak. Karena di hari-hari awal itu biasanya BO yang kita fermentasikan itu masih aktif menghasilkan gas. Ya. Tapi sebenarnya ada caranya. Ya boleh juga misalnya Ibu mau, ada teman-teman ya, termasuk saya di rumah juga ada menantu saya itu mencoba pakai botol air mineral, bisa asalkan ditutup dengan, ada caranya ya, ditutup dengan plastik, kemudian ditusuk-tusuk dengan jarum. Ya, dengan misalnya 5 lubang gitu ya, kemudian tutupnya yang biasanya itu nggak dipasang rapat gitu, jadi tetap ada jalan untuk gas keluar. Tapi kalau tidak seperti itu yang kadang-kadang bahaya ya, kalau kita lupa untuk mengeluarkan gasnya itu bisa meledak. Kalau pakai botol bekas air minum itu harus rajin kalau nggak mau dipakai plastik itu ya. Mungkin sehari bisa berkali-kali kita mengeluarkan gasnya gitu ya. Kalau lupa-lupa bisa muncrat, maka lebih aman yang bermulut besar aja. Kemudian tidak dianjurkan yang logam ya, karena dia sifatnya fermentasi itu kadang-kadang cairannya bersifat korosif ya, sehingga dia bisa cepat mengakibatkan karat. Ya, kemudian juga tidak boleh menggunakan yang kaca, ya, kecuali nanti hasil panenannya ya. Kalau hasil panenannya bisa menggunakan yang kaca karena sudah tidak ada gas yang dihasilkan, gitu seperti itu. Kalau masih awal tidak boleh pakai yang kaca, ya, rentan pecah juga, gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian langkah-langkahnya, ya. Ini pertama ya, wadah yang kita pakai itu harus kita pastikan bersih ya. Mungkin kita dapat dari tetangga yang jual es krim misalnya. Kalau pengalaman saya ya, di tetangga yang jual es krim keliling, kadang-kadang saya beli gitu ya. Ada kadang-kadang dapat gratis ya dari tetangga yang jual es krim. Jadi kita harus bersihkan dulu ya, jangan sampai ada sisa-sisa bahan-bahan yang ini ya, yang tidak bersih ya di situ ya, yang bisa mencemari proses fermentasi gitu ya. Nah, kemudian sesudah itu kita ukur wadahnya, volume wadahnya itu berapa ya. Kadang-kadang ada yang wadah itu kita beli misalnya di pasar pernah tertulis misalnya 10 liter gitu ya, tapi begitu kita cek ya, kita isi air, kita lihat berapa isinya, ternyata nggak sampai. Jadi harus kita cek ulang gitu ya. Berapa. Tapi kalau misalnya bekas wadah misalnya es krim itu biasanya pas ya, pasti ya, karena mereka kan ini ya jual gitu ya, mungkin nggak mungkin salah gitu, seperti itu. Pengalaman benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan air bersih tadi yang sudah kita siapkan, maksimum 60% tadi ya. Nah, kemudian masukkan gula. Jadi gulanya bisa agar lebih cepat larut, kita bisa bantu diiris-iris dulu ya, diiris-iris dulu pakai pisau gitu ya. Dikecil-kecilkan, nanti sembari kita mempersiapkan BO, gulanya sudah direndam air gitu ya, biar larut dulu gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita timbang juga ya, tadi ditimbang gulanya itu 10% dari berat air,
sedangkan potongan buah dan sayur, potongan buah dan sayur ya, bukan potongan ya, sisa kulit buah dan sayur itu 30% ya. Nah, dipotong-potong ya, kemudian ditimbang, baru dicampur semua ya. Kemudian setelah diaduk ya, pastikan BO-nya tenggelam semua atau terendam gitu ya. Kemudian kita tutup rapat ya, dan kemudian kita pastikan kedap ya, kita kedap, tapi nanti kita bisa cek pada hari ke-7. Lanjut Bu. Nah ini ya. Jadi di situ kita lihat ya, ini ada lokasi penyimpanannya ya. Lokasi penyimpanannya di mana saja ya di rumah kita. Yang penting tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jadi tempatnya harus teduh ya. Mempunyai sirkulasi udara yang baik ya. Di sini dikasih catatan jauh dari WiFi, dari WC, tong sampah ya, karena mungkin bisa menyerap ya, menyerap bau. Kemudian tempat pembakaran sampah dan bahan-bahan kimia ya. Pokoknya kita cari lokasi di rumah kita yang inilah yang bagus sirkulasinya ya, yang teduh gitu. Kalau saya bisa di dekat ruang makan ya, bisa dijajar di situ gitu ya, atau di mana saja lah, terserah ibu-ibu gitu ya. Nah, di situ dilihat bahwa ada wadah-wadah yang dikasih plastik ya. Jadi itu upaya agar proses fermentasinya itu berlangsung sekedap mungkin ya. Jadi dikasih plastik sebelum ditutup. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini ada tips mencicil ekoenzim. Ini maksudnya mencicil BO-nya ya, mencicil BO-nya. Pada saat kita hanya mengandalkan sampah kulit buah dan sayur dari rumah kita sendiri, itu biasanya tidak bisa langsung sekali terkumpul banyak ya, kecuali misalnya seperti saya, ibu-ibu mungkin kalau saya punya kebiasaan membuat jus beku ya, mungkin sepekan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Nah, itu pada saat itu terkumpul BO yang lumayan banyak. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit ya harus dicicil dulu tadi ya. Ya, pokoknya kita siapkan air dan gulanya dulu sesuai takaran ya. Kemudian sisa buah yang sedikit-sedikit itu kita masukkan sesuai dengan ketersediaan, tapi dicatat ya. Setiap kali masukkan dicatat. Misalnya tadi wadahnya 10 liter ya. Airnya 6 liter, wadahnya 10 liter, airnya 6 liter ya. Gulanya kan 600 gram ya, sudah masuk semua air sama gula. Kemudian BO-nya itu perlu 1.800. Misalnya kita cuma baru punya 1 kilo gitu ya, ya udah kita masukkan dulu gitu ya. Nah, kita catat ya, kita buat catatan, jangan sampai lupa ya. Misalnya besok ada lagi, misalnya kita dapat misalnya dari tukang, kita pergi ke pasar, kita dapat dari tukang es buah misalnya ya. Misalnya dapat sisanya 500 gitu ya. Kemudian besoknya lagi dapat lagi 300. Nah, pada saat BO kita itu sudah tercapai full, itu dihitung sebagai hari pertama, dicatat sebagai tanggal pembuatan ekoenzimnya gitu, seperti itu. Misalnya tadi membuat pertama gula dan airnya dengan BO 1 kilo itu tanggal 10 misalnya ya, besoknya nambah setengah kilo, ya besoknya lagi nambah 300, berarti pada tanggal 12 itulah dihitung sebagai hari pertama. Ya, karena itu akan menentukan tanggal kita panen ya, juga menentukan tanggal hari ke-7 dan hari ke-30 ya. Apa pentingnya hari ke-7? Ya hari ke-7 itu nanti kita buka dulu ya. Jadi ekoenzim kita itu kita buka pada hari ke-7 untuk melihat, mengecek ya. Bagaimana kondisinya ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi tips mencicilnya, setiap kali menambahkan dicatat beratnya, ya. Kemudian pada saat sudah tercapai, tanggal itu dicatat sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Lanjut, Bu. Nah ini ya, ekoenzim itu dipanen pada hari ke-90 ya, atau 3 bulan setelah pembuatan. Ya. Di situ dikatakan ada kemungkinan di permukaan muncul jamur putih halus, ya, bisa dipisahkan untuk diambil manfaatnya ya, biasanya itu namanya jamurnya jamur Pitera ya. Nah, itu biasanya manfaatnya dipakai untuk maskeran ya. Jadi kalau saya jarang sih, cuma sekali saya nyoba ya. Misalnya di atasnya ada jamur putih-putih, kita ambil pakai sendok plastik ya, taruh di wadah plastik, itu bisa tetap dipakai untuk maskeran sampai pokoknya tidak berubah warna menjadi hitam, itu masih tetap bisa dipakai ya. Kita simpan di kulkas. Nah, itu ya. Jadi begitu disaring dipanennya nanti
Macam-macam caranya ya, nanti saya sampaikan di belakang di video ya. Di sini dikatakan larutan ekoenzim tidak memiliki tanggal kadaluarsa, jadi bisa dipakai terus ya. Nah, makanya kemudian juga dianjurkan agar saat panen itu memakai botol-botol yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi biar kalaupun yang besar ya yang besarnya itu jangan terlalu sering dibuka tutup gitu ya, biar kualitasnya tetap terjaga ya. Yang akan dipakai itu harus di botol kecil biar cepat habis, nanti bisa diisi lagi ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dikatakan ya di sini bahwa saat pengemasan ekoenzim ya hasil panennya itu bisa di botol plastik atau di botol kaca gitu ya. Tadi ya, botol-botol kecil itu untuk alasan kepraktisan dan menjaga kualitas. Hati-hati tapi ya kalau menyimpan hasil panen ekoenzim jangan sampai di meja makan ya, karena ada yang disangka minuman jadi minum. Ada yang sempat nyicipin soalnya katanya asam katanya. Iya, asam karena pH-nya memang di bawah 4 ya kalau bagus. Ya. Jadi kita naruhnya karena dia alat kebersihan ya naruhnya di dekat cuci ya, tempat cuci piring, tempat cuci baju gitu ya. Jangan sampai kumpulin sama makanan ya bisa salah ngambil nanti. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Jadi ekoenzim yang baik itu pH-nya di bawah 4. Jadi kita kalau nanti bikin ekoenzim nanti usahakan beli kertas lakmus ya. Ya, ada yang macam-macam bentuknya ya, silakan beli online, ada yang digital, ada yang pakai kertas ya. Kalau saya pakai yang kertas ya. Lebih apa ya? Kalau mungkin lebih praktis ya kalau tahu caranya pakai digital gitu ya dan kita nggak nyampah gitu ya, tapi saya masih pakai yang kertas ya, silakan saja. Kemudian cirinya adalah aroma asam segar khas fermentasi ya. Jangan aroma sampai aroma got ya. Kalau aroma got bau gitu ya, berarti gagal fermentasinya, berarti tercemar oleh bakteri atau jamur-jamur yang merugikan atau patogen. Ya, itu harus tidak bisa dipakai untuk kebersihan yang berkaitan dengan badan kita gitu ya. Bisanya mungkin buat nyiram WC aja kali ya, buat untuk apa pengurai di WC kita gitu ya. Tidak boleh untuk yang lain-lain. Lanjut Bu. Nah, kemudian pada saat panen itu ada ampasnya ya, ada ampasnya. Nanti akan lihat ya pada video saya gitu ya. Jadi ampasnya ini masih bisa dimanfaatkan ya. Setelah diambil beningnya ya, ampasnya itu bisa di blender ya, di blender halus, disimpan di botol, bisa dipakai untuk membersihkan saluran kloset ya. Biasanya dituang pada malam hari ya, saat semuanya sudah kamar mandi, mau tidur kita tuang ya ke kloset ya. Besok pagi-pagi kita siram gitu ya. Insyaallah itu juga membantu menguraikan kotoran ya yang ada di penampungannya gitu ya biar nggak penuh. Kemudian bisa juga dikeringkan ya. Tidak di blender tapi diperas ya airnya diambil keringnya, dikeringkan kemudian dimasukkan di tas kain kecil buat untuk mengharumkan mobil. Ya, walaupun ada sebagian yang tidak suka baunya ya karena baunya kalau menurut saya segar sih enak, tapi ya selera orang macam-macam ya, terutama mungkin bapak kadang-kadang ada yang nggak suka. Kalau kata saya segar. Kemudian bisa juga untuk pupuk tanaman ya, misalnya dicampurkan ke kompos kalau kita sudah di rumah punya komposter ya, misalnya kita sudah banyak cadangan untuk yang di blender gitu ya, kita bisa masukkan ke kompos ya, campur tanah dengan perbandingan 1:5 ya, 1 bagian ampasnya, 5 bagian tanah. Insya Allah itu akan membantu menyuburkan tanaman kita nanti ya. Didiamkan dulu bisa selama sebulan ya. Itu nanti bisa dipakai untuk pupuk tanaman kita seperti itu. Oh ya, kemudian ampasnya itu juga bisa dipakai untuk ini ya. Merendam kaki ya, merendam kaki kita pada saat kita capek-capek sebelum tidur ya, bisa direndam 15 menit. Nah, itu membantu tubuh kita relaksasi ya, nanti tidurnya insya Allah lebih enak, lebih nyaman gitu. Lanjut. Nah, kemudian ini ada resep-resep modifikasi ya dari ekoenzim. Kita bisa membuat sabun cair di situ, dari situ ya. Nah, ini. Ya, jadi kita memakai lerak gitu ya. Tapi terus terang saya belum pernah mencoba ini ya. Jadi saya kalau memakai ekoenzim untuk mencuci itu masih dipakai dengan sabun biasa. Gitu. Kalau ini sudah full ini tidak pakai sabun biasa lagi, tapi memang membuat sabun cair sendiri dengan lerak ya. Ibu kalau
mau beli lerak sekarang banyak di online ya. Ada yang tanpa biji, ada yang masih pakai biji, gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ekoenzim yang sudah dihasilkan itu nanti harus dicairkan ya, pakai air dulu ya, tidak murni gitu ya. Yang dipakai murni itu biasanya untuk misalnya membersihkan kamar mandi atau untuk obat gatal-gatal ya, untuk buat kompres gitu, bisa yang murni gitu ya. Tapi kalau untuk dipakai nyuci, dipakai misalnya kumur itu harus dicairkan, campur air lagi gitu. Nanti ada takaran-takarannya ya, insya Allah nanti di-share ya. Lanjut Bu. Nah, kemudian juga bisa kita menghasilkan ekoenzim aromatik ya. Ya, kita bisa gunakan sampahnya atau BO-nya itu dari bahan-bahan jeruk ya, jeruk-jerukan ya. Insya Allah jeruk itu aromanya bagus sekali ya, harum wangi sekali gitu ya. Itu bisa mempengaruhi ekoenzim yang kita hasilkan. Gitu. Jadi baunya seger gitu ya. Jadi enak untuk kalau dipakai untuk ngepel segala enak baunya. Lanjut Bu. Kemudian ini ada yang juga disebut dengan F2 ya. F2 itu adalah produk lanjutan dari ekoenzim. Ya, jadi ekoenzim yang sudah kita hasilkan sesudah berumur 90 hari itu ya 3 bulan itu bisa kita fermentasi lanjutan dan kita tambahkan bahan aromatik ya. Bisa kita pakaikan serai, pakai daun pandan atau bunga-bungaan ya. Atau mint ya. Bisa. Jadi misalnya satu botol itu ya bahan aromatiknya 10% ya, ekoenzimnya 80%, bahan aromatiknya 10%, 10%-nya lagi ruang kosong ya, maksudnya ada bagian untuk udara lah gitu, jangan sampai penuh gitu. Itu nanti itu difermentasi lagi selama 1 bulan, itu nanti hasilnya itu ada aromanya gitu ya, tergantung dari apa yang kita masukkan. Ya. Misalnya kita masukkan bunga mawar, nanti dia akan beraroma mawar gitu ya. Kita masukkan serai, dia akan beraroma serai. Demikian. Lanjut ya. Nah ini hal-hal yang perlu kita ketahui ya pada saat membuat ekoenzim ya, ada beberapa masalah yang mungkin timbul ya, walaupun saya nggak pernah mengalami ya, alhamdulillah. Jadi misalnya muncul belatung ya pada saat hari ke-7 kita buka, misalnya ada belatung di dalam wadah ekoenzim kita ya, bagaimana caranya gitu ya, nggak usah panik ya, mungkin ibu-ibu ada yang takut ulat kali ya. Jadi ini karena penyebabnya kurang rapat ya. Makanya kalau saya itu kadang-kadang, walaupun nggak semua ya, jadi sudah sebelum ditutup itu dikasih plastik dulu, ditutup, kemudian masih dilakban kalau saya ya, jadi untuk memastikan agar kedap seperti itu. Hari ke-7 gimana? Repot dong, buka lakbannya ya iya, tapi nggak masalah gitu ya, yang penting kedap. Ya misalnya gimana kalau sudah kadung muncul belatung ya, ya solusinya perbaiki kerapatan wadah ya, kemudian sebelum itu jemur dulu ya. Jadi tempat ekoenzim kita itu kita jemur di matahari pagi itu selama 30 menit selama 3 hari. Ya. Kemudian periksa kembali setelah 7 hari. Ya. Begitu sudah 3 hari dijemur, ya kita tutup lagi rapat, kemudian kita cek lagi. Biasanya kalau benar, biasanya hilang itu belatungnya ya. Tidak muncul lagi maksudnya. Ya belatung yang awal itu kita usahakan sebelum dijemur itu kita buang dulu. Ya, lanjut. Kemudian misalnya berbau got ya, yang tadi saya bilang ya, berbau got atau ada jamur hitam ya. Saya pernah sebelum kenal ekoenzim ini membuat POC ya, pupuk organik cair. Nah, itu saya pernah bikin dalam jumlah agak besar ya, pakai bekas cat, wadah cat itu ya. Dan mungkin sama kasusnya seperti ini kurang kedap gitu ya, sehingga akhirnya larutannya berbau got gitu ya. Itu berarti terkontaminasi bakteri atau mikroba yang tidak baik. Itu seperti itu ya. Jadi perlakuannya sama ya, ditempatkan ya dalam wadahnya itu yang dalam keadaan tertutup, dijemur ya dalam matahari ya, di panas matahari selama 30 menit selama 3 hari ya. Itu gambarnya seperti itu, jadi warnanya jadi agak hitam gitu ya. Karena kalau yang benar prosesnya itu warnanya tetap seperti ini ya, seperti gula campur buah gitu ya, coklat atau agak kuning gitu ya. Kalau hitam begini berarti sudah tercemar ya. Nah, tapi sama solusinya sama ya. Nanti diperiksa lagi setelah 7 hari. Lanjut, Bu. Nah, di sini katakan apabila bau got tidak hilang setelah 3 hari penjemuran atau total 7 hari perbaikan, maka dianjurkan untuk memasukkan gula lagi sejumlah takaran awal. Misalnya
tadi ya gulanya misalnya 600 gram misalnya ya. Ya dikasih gula lagi 600 gram, lalu difermentasikan lagi 1 bulan. Harusnya ya sesudah difermentasi 1 bulan itu harusnya bau gotnya hilang. Gitu ya. Jadi itu solusinya seperti itu. Ya. Tapi saya nggak pernah mengalami ya, ini cuma membaca saja ya. Selama ini aman-aman saja gitu ya. Yang penting kita pastikan kedap, insya Allah aman. Lanjut. Nah ini ya, dikatakan di sini, jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan. Jadi memang ada anjuran kita buka ekoenzim kita itu pada umur 7 hari dan umur 1 bulan. Sebenarnya untuk mengecek saja sih, BO-nya itu sudah tenggelam, terendam semua atau tidak. Gitu ya. Kalau saya mengikuti membuka yang 7 hari saja, ya 1 bulan saya tidak buka. Gitu ya. Nah, dikatakan di sini kalau sudah umur 2 bulan itu beraroma cuka, ya, asam segar, gitu seperti itu. Setelah 2 bulan. Kemudian ada fenomena yang disebut timbul lapisan jamur atau jelly, ya, seperti jelly, ya, di atas permukaannya, gitu ya. Itu adalah hal yang wajar, ya. Nanti di sini ada yang disebut dengan mama jelly, ya. Jadi bisa untuk ada manfaatnya sendiri, gitu ya. Bisa kita manfaatkan untuk pengobatan biasanya seperti itu. Tapi tidak semua pembuatan ekoenzim itu menghasilkan jelly, tidak semua gitu ya. Yang beruntung saja bisa mendapatkan jelly itu ya, mama jelly. Lanjut, Bu. Nah, ini ya, mama jelly atau mama enzim ya, disebutnya mama enzim. Ya, jadi jamur putih yang saya sebut tadi Pitera yang bisa dipakai untuk maskeran itu ya. Tidak selalu muncul ya, jadi Pitera dan mama enzim itu tidak selalu muncul ya, itu bonus ya. Jadi bukan patokan kualitas atau keberhasilan pembuatan mama enzim, ekoenzim. Ya. Jadi kalau kita bikin ekoenzim kemudian umur 90 hari ternyata dibuka bening gitu ya, itu juga bagus gitu ya, itu berhasil juga. Gitu ya. Lanjut Bu. Nah ini pemanfaatan ekoenzim untuk sehari-hari ya. Nah, ini ada macam-macam ya, ada untuk karbol dan pembersih alami tadi ya, bisa untuk ngepel gitu ya, untuk membersihkan kamar mandi gitu ya. Kalau membersihkan kamar mandi ini nggak perlu dicampur air ya, yang murni saja gitu ya. Kalau bisa yang ampasnya saja gitu ya, biar ada kasar-kasarnya. Kemudian juga bisa dipakai untuk sabun cair ya, bisa dicampur ya. Ada sebagian teman sih yang mencuci baju pakai ekoenzim saja, tapi kalau sebagian orang tidak mau ya, karena memang ya aromanya nanti ya aroma agak asam gitulah ya, aroma fermentasi gitu ya. Tapi sebagian ada yang seperti itu karena saking ininya ya terhadap untuk menghindarkan 100% dari bahan-bahan kimia, dia tidak mau sama sekali menggunakan sabun. Kalau saya masih mau ya, jadi nanti ada caranya sendiri ya, sabunnya 1 bagian, ekoenzimnya 1 bagian, baru nanti ditambah air gitu ya, antara 5 sampai 10 bagian. Kemudian bisa juga untuk penyaring udara ya. Jadi ekoenzim ini ya, terutama pada masa-masa Covid ini, kemarin di RT saya itu ada yang positif, kita kasih ekoenzim dipakai untuk menyemprot ruangan ya. Jadi kan gejalanya batuk-batuk gitu ya, ada yang flu gitu ya. Jadi diminta untuk sesering mungkin menyemprot udara di dalam ruangannya itu dengan ekoenzim yang sudah diencerkan. Nanti ada takarannya. Jadi bisa juga untuk membantu sebagai desinfektan ya. Jadi kalau kita selama ini pakai desinfektan yang suka beli ya, nanti kalau sudah punya ekoenzim nggak usah ya. Jadi botol desinfektan kita kasih ekoenzim campurannya dengan air. Itu bisa kita pakai juga. Kemudian yang lain, ekoenzim ini juga bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman ya. Jadi untuk menyiram tanaman ya. Tapi tidak banyak-banyak ya. Jadi untuk menyiram tanaman ini hanya 1 pekan 1 kali gitu ya. Nah, bisa juga kalau cuma untuk semprotan ya, semprotan maksudnya tidak disiramkan ke akarnya, itu bisa sepekan 2 kali ya. Misalnya kita buat nyemprot daun atau nyemprot dahan itu bisa sepekan 2 kali. Tapi kalau
untuk dikocorkan ke akarnya itu sepekan sekali saja. Ya, karena kalau terlalu sering bisa mati ya, bisa mati juga itu seperti itu. Ya lanjut Bu. Nah, kemudian di sini dijelaskan manfaat ekoenzim untuk udara, air dan tanah ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi ya, bisa untuk semprotan di dalam ruangan. Kalau di dalam foto ini ada untuk di luar ruangan ya. Jadi kemarin pada saat kasus COVID-19 itu meningkat di daerah Kudus ya, awal gelombang kedua itu ya, pada saat awal munculnya varian Delta ya. Jadi komunitas ekoenzim itu mendonasikan 1 truk ya, kalau tidak salah, apa lebih ya, ekoenzim dari daerah Jakarta ya, dikirim ke Kudus untuk membantu menyemprot ya udara di kota Kudus gitu ya. Jadi usaha untuk sebagai usaha untuk membersihkan ya udara di tempat yang banyak terpapar gitu ya, bisa digunakan. Kemudian untuk kesuburan tanah ya, bisa jadi untuk pupuk tanaman ya. Saya sampaikan tadi, ampasnya bisa kita pakai untuk campuran kompos ya. Bisa juga langsung ditanam di tanah ya. Misalnya kita punya pohon mangga di halaman, asal jangan dekat-dekat batang ya. Jadi ampasnya kita tanam agak jauh gitu ya. Itu insya Allah bisa menyuburkan tanah. Saya pernah juga mengaplikasikannya ke tanaman gelombang cinta ya. Saya punya gelombang cinta, potnya agak besar ya. Jadi itu kita tanam saja di agak jauh dari batangnya gitu ya. Yang penting jauh ya, jangan dekat-dekat. Dan kalau cuma pot itu kan terbatas ruangannya, jangan banyak-banyak ya. Yang penting masuk ya, subhanallah gitu ya, daunnya jadi besar-besar ya, jadi lebar-lebar gitu ya. Nah, kemudian juga di sini di foto di bawah itu ada ini ya, bagaimana ekoenzim itu ya kalau dicampur dengan air dan sabun itu bisa membersihkan minyak lebih cepat ya. Makanya kalau ibu-ibu nanti cuci piring pakai ekoenzim, dicampurin ekoenzim itu biasanya lebih cepat keset ya. Apalagi misalnya wadah-wadah plastik ya, biasanya kalau wadah plastik kena makanan-makanan berminyak itu biasanya kalau kita pakai sabun biasa itu lama gitu ya, masih licin ya. Tapi kalau pakai ekoenzim cepat kesetnya ya, karena ekoenzim ini mengangkat lemak lebih cepat ya. Ini cuma sampai diketahui, kalau diketahui sama produsen ini ya bisa mereka manfaatkan dan dikomersialkan ya. Kan mereka selama ini menjual produk sabun cairnya itu mengangkat minyak lebih cepat atau lebih hebat gitu ya. Padahal kadang-kadang masih berminyak-minyak juga gitu ya. Kalau ekoenzim ini luar biasa ya. Kemudian lanjut. Bisa Bu. Nah ini, jadi ekoenzim ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ya. Ya, dikatakan di sini bahwa ekoenzim itu ya, enzim-enzim yang ada di larutannya itu mampu melawan parasit dan kuman yang menyebabkan infeksi dalam jantung, keputihan, radang otak, radang paru-paru, perendangan sendi dan infeksi kulit ya. Tadi ada video ya, testimoni bagaimana seseorang yang sakit lutut itu ternyata sakit lututnya bisa dikurangi dengan kompres ekoenzim ya, bisa seperti itu. Kemudian reaksi alergi gitu ya, banyak juga testimoninya ya, termasuk ini ya untuk obat jerawat ya. Jadi anak-anak kita yang ada jerawatan di rumah gitu ya, bisa ekoenzim dicampur air ya, ditaruh di semprotan mungkin ya, bisa sewaktu-waktu ada jerawat disemprotkan gitu ya. Itu sudah banyak testimoninya ya. Jadi cepat kering gitu ya, cepat sembuh gitu ya jerawatnya, tidak meradang gitu ya. Kemudian bisa juga tadi untuk detox ya, detox cairannya. Kalau tadi bukan detox, mungkin relaksasi saja ya, wallahu a'lam. Kalau dikatakan detox itu mungkin harus penelitian ya. Ya untuk relaksasi tadi ya, untuk merendam kaki ya, 15 menit sebelum tidur dengan air hangat dicampur ya. Insyaallah tubuh kita bisa beristirahat lebih full ya, tidurnya lebih nyenyak gitu seperti itu. Kemudian bisa juga untuk menyembuhkan luka bakar ya. Kemudian ada juga untuk menyembuhkan cantengan ya. Kemarin ada testimoni cantengan gitu ya, direndam dengan ekoenzim campur air, itu bisa mengurangi sakitnya dan menyembuhkan juga gitu ya.
Nah, di sini disebutkan bisulan di mata sama ya, sama seperti jerawat ya. Semua peradangan-peradangan pada kulit itu bisa insya Allah pakai ekoenzim. Ya, kalau pengalaman saya sendiri, suami ya ada bisul di punggung gitu, semacam bisul gitu, saya kompres tuh pakai ekoenzim, jadi kapas saya kasih ekoenzim murni, kemudian saya kasih plester ya, jadi di bawah tidur ya, semalaman gitu, besoknya dilihat sudah kempes ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga pernah teman itu gusinya bengkak ya. Gusinya bengkak. Kita minta untuk kumur ya. Kalau kumur dicampur air dulu ya, jangan ekoenzim murni. Katanya alhamdulillah testimoninya juga bagus ya. Jadi itunya bengkaknya mengempes gitu, seperti itu. Ya, subhanallah ya. Jadi luar biasa ini makhluk Allah yang tak terlihat ini ya, ini punya manfaat yang sangat luar biasa. Lanjut. Nah ini juga ya. Jadi ini juga sudah saya pernah praktekkan ya, untuk mencuci rambut, untuk mandi gitu ya, itu bisa kita pakai ekoenzim ya. Jadi tapi memang ada sih juga yang mengatakan nggak ngaruh gitu ya rontoknya, tapi ada juga yang cocok gitu ya. Tetap mungkin kembali kepada ini ya, tapi kebanyakan cocok sih cuci rambut. Kalau yang rontok itu bisa berkurang gitu ya. Yang ketombean yang biasanya gatal jadi nggak gatal gitu ya. Ya, bisa untuk mandi, cuci tangan, cuci muka gitu ya. Insya Allah bagus untuk tadi jerawat dan alergi. Kemudian untuk berkumur ya, nah, itu bisa juga menghilangkan bau mulut ya. Bahkan ya kemarin kalau bulan puasa itu ya itu terbantu sekali ya. Jadi kalau kita habis subuh itu, nah sebelum imsak itu kita sikat gigi kemudian kumur ya pakai ekoenzim, itu biasanya terhindar dari bau mulut. Ya. Dan di sini ada testimoni bahkan bisa membersihkan ini gigi ya. Kalau rutin tuh dibuat kumur itu bisa membersihkan karang-karang gigi ya yang nempel di gigi kita ya, seperti itu. Kemudian juga pada pasien penyakit COVID itu bisa dianjurkan untuk gargle ya. Ibu-ibu tahu gargle ya, kumur yang mendongak ke atas tuh ya. Jadi ekoenzimnya itu ya biar bisa membunuh kuman yang ada di tenggorokan. Itu membantu sekali pada pasien-pasien yang positif COVID ya. Jadi yang biasanya sakit tenggorokan itu biasanya juga bisa membantu menyembuhkan gitu. Seperti itu. Nah, ini hand sanitizer seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya, untuk mengepel, ini ada takarannya ya. Ekoenzim 1 atau 2 tutup botolnya dengan 1 ember air ya, bisa untuk membasmi kuman ya, dan memang pada yang kita ini ya, kita pel dengan ekoenzim itu serangga-serangga berkurang ya. Biasanya kan kadang-kadang suka banyak semut gitu ya. Begitu kita lap misalnya ya, sekitar dapur misalnya ya, dengan ekoenzim itu biasanya berkurang semutnya ya, berkurang semutnya. Kemudian juga minyak-minyak ya, yang kan kita pada saat menggoreng itu minyaknya muncrat-muncrat itu berkurang ya, hilang. Jadi keset sekali kalau kita ngepelnya pakai ekoenzim. Nah ini juga bisa untuk membersihkan toilet ya. Pokoknya yang pasti pengeluaran kita untuk alat-alat kebersihan nanti akan berkurang ya, karena kita punya pembersih sendiri dari rumah. Ya. Kemudian di sini di dapur ya, di dapur yang untuk membersihkan wilayah dapur yang pasti banyak minyak ya, ini juga sangat terbantu juga dengan adanya ekoenzim. Kemudian mencuci. Jadi pengalaman saya kalau mencuci itu kadang-kadang kalau tidak ada matahari kan suka bau-bau agak-agak lembab gitu ya. Tapi kalau memakai ekoenzim itu ya, bahkan kalau kita mencuci serbet ya, biasanya kalau serbet itu kadang-kadang walaupun dicuci dengan sabun yang wangi pun masih ada ketinggalan bau ini ya, ketinggalan bau itunya, bau apa, maaf ini baterainya low, ketinggalan bau gimana, bau serbet gitu ya. Tapi begitu pakai ekoenzim ya, walaupun pernah saya nyuci serbet itu tidak kering gitu ya, itu diangkat itu masih bau harum gitu ya, tidak ada bau ketinggalan bau apek dan segala macam. Ya, lanjut. Nah, ini masih yang tadi ya, testimoni ekoenzim untuk mengobati luka ya.
Ya, di situ ada luka karena kelamaan berbaring ya. Biasanya pasien-pasien yang lama berbaring itu juga luka, itu bisa disembuhkan pakai ekoenzim. Kemudian juga mungkin ini sepertinya luka karena kencing manis kali ya, diabetes mellitus, mungkin bisa juga dibantu penyembuhannya dengan direndam dengan ekoenzim. Ada yang tergores, ya, kemudian ada luka bakar ya, saya Masya Allah ya. Lanjut. Nah ini sama seperti tadi ya. Lanjut aja Bu, lewat. Nah ini takarannya ya. Jadi menggunakan ekoenzim tidak sembarangan semuanya dipakai murni gitu ya. Tapi ada takarannya gitu ya. Karena kalau dipakai murni kadang-kadang pada hal-hal tertentu terlalu keras gitu ya. Jadi ini harus dicatat ya takaran-takarannya ya biar tidak salah. Mungkin pada saat pertama kita pakai kita masih ini ya mengukur misalnya dengan gelas ukur ya kan ada gelas obat yang kecil itu ya untuk minum obat bisa kita bantu pakai itu, tapi kalau sudah terbiasa memakai misalnya kita pakai feeling ya pakai kirologi lah kira-kira ya insya Allah nggak apa ya. Terus lanjut. Nah itu takarannya semua ya. Lanjut Bu. Nah ini juga masih manfaatnya ya. Oh, di sini ada satu, mungkin yang tadi belum dijelaskan, bisa ekoenzim itu dipakai untuk mencegah timbulnya kutu ya pada beras ya. Jadi caranya kalau kita punya tempat beras ya masukkan 1 botol ekoenzim ke dalamnya ya. Itu katanya bisa. Tapi saya belum mencoba. Saya sendiri belum nyoba. Iya, yang lain sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Nah, ini ya yang merendam tadi ya. Rendam ya. Untuk membantu proses penyembuhan, ya relaksasi, kemudian memperbaiki kualitas tidur ya. Pernah nyoba sekali, memang habis itu kayak ngantuk berat gitu ya. Enak tidurnya habis itu gitu ya. Kemudian di situ juga bisa dipakai ekoenzim untuk mencuci sayuran ya, sayuran dan buah-buahan ya. Katakan di sini sayuran lebih enak setelah direndam air dengan campuran ekoenzim. Pernah juga saya coba. Lanjut. Oh ini tadi yang mama enzim ya. Jadi kalau kita buat ekoenzim kemudian dapat bonus ya, bonus ada jamur putih atau pitera, disebut pitera, dan mama enzim itu bisa untuk perawatan wajah tadi ya. Jamur putih ini untuk masker, sedangkan mama enzim ini bisa untuk masker juga ya, penutup luka dan pereda demam ya. Jadi kalau demam ya bisa ditaruh di dahi atau di punggung ya. Ya, seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini ekoenzim juga membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah kita. Nah, kalau kita sudah membuat ekoenzim banyak, ya banyak cadangan di rumah kita, ya ini sudah dilakukan penelitian ya bahwa ekoenzim itu mengurangi radiasi elektromagnetik. Ya. Jadi makanya kalau punya sampah sayur dan buah semangat ya bikin ekoenzim karena kita punya banyak di rumah pun ya kita simpan itu manfaatnya untuk kita sendiri. Dan bisa kita sudah sedekahkan ya untuk tempat-tempat kita, untuk tetangga kita. Kalau saya kemarin ya yang membantu yang positif itu ya, kita kasih agar dia bisa menyemprotkan di sekitar rumahnya gitu seperti itu. Kemudian kita bantu juga ya sedekahkan ke tetangga biar mereka juga mulai tertarik ya untuk membuat juga gitu ya, karena mereka kalau sudah merasakan manfaatnya biasanya mereka juga tertarik untuk membuat. Walaupun ada juga yang sukanya minta aja nggak mau bikin sendiri ribet gitu ya. Ada yang sukanya saya ngasih kulit buahnya aja gitu nanti minta jadinya gitu, ada yang begitu ya, macam-macam orangnya nggak masalah gitu ya. Lanjut Bu. Nah, jadi ekoenzim ini adalah penghasil ion negatif. Jadi ion negatif ini ternyata penting ya bagi kehidupan manusia gitu ya. Dikatakan petir, ombak laut, air terjun dan pohon hidup itu memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitar. Jadi itu bisa memperbaiki lingkungan gitu ya, dan ternyata ekoenzim juga memancarkan ion negatif. Saya belum menguasai betul ya maksudnya ion negatif, cara bekerjanya seperti apa saya belum paham. Lanjut. Nah ini ya
Ekoenzim bisa juga ya, kalau kita sudah punya banyak, kita taruh di bawah tempat tidur kita ya. Dikatakan itu bisa mempengaruhi kualitas tidur dan memulihkan gangguan pernapasan seperti sesak napas. Ini klaim ya, klaim dari komunitas ekoenzim ya, Wallahu a'lam apakah sudah diteliti. Dikatakan bahwa 1 tong ekoenzim setara dengan 10 pohon. Allahu a'lam. Kalau saya belum pernah nyoba ini, walaupun sudah punya banyak ekoenzim ya, saya sudah membuat sekitar 21 wadah, tapi belum ada yang saya taruh di bawah tempat tidur karena lumayan juga ya kalau mau angkut-angkut ya, berat juga gitu ya kalau mau diangkut-angkut ke kamar gitu. Lanjut Bu. Lanjut. Ya, jadi ini untuk pertanian ya. Oh, ini untuk peternakan ini ya, untuk filter udara ya di sekitar kandang hewan. Lanjut. Nah, ini untuk memperbaiki air danau yang tercemar ya. Kemarin yang sudah dicoba oleh komunitas ekoenzim itu penuangan ekoenzim di danau di kampus IPB. Ya, Ibu-ibu kalau yang alumni IPB ya, ingat danaunya itu kemarin tanggal 12 Juni kalau tidak salah itu dilakukan penuangan ekoenzim sebanyak berapa liter ya. Itu waktu bikin itu dapat donasi buah-buah afkiran ya dari Lotte kayaknya, dari Lotte. Jadi direktur Lotte itu direktur apa-apanya gitu ya, ternyata alumni IPB juga gitu ya. Jadi beliau menyumbangkan buah-buah yang tidak terpakai ya, mungkin karena udah kurang bagus kualitasnya untuk pembuatan ekoenzim dalam skala besar ya. Kemudian tanggal 12 Juni kemarin sudah dituang di danau IPB. Wallahu a'lam tapi perkembangannya apakah sudah ada perubahan ya, tapi menurut pengalaman bisa yang menjernihkan air danau yang sudah tercemar. Lanjut Bu. Nah, ini untuk membantu kesuburan lahan pertanian ya, untuk khususnya sawah ya. Jadi dituang langsung ke sawah, ke pengairan sawah. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk pupuk ya, perbandingannya adalah 1000 mili air atau 1 liter air dengan 1 mili ekoenzim. Ya, kalau 1 mili susah ya karena nggak ada ukuran 1 mili ya. Ibu-ibu bisa pakai pipet ya. Jadi kalau 1 mili itu 20 tetes. 20 tetes ekoenzim bisa dicampur dengan 1 liter air. Seperti itu ya. Seperti saya sampaikan tadi, hanya seminggu sekali saja ya, sepekan sekali, jangan sering-sering. Lanjut. Nah ini ya, pengalaman di Batam ya, untuk menjernihkan kolam air hujan oleh Pak Joni Oi. Memang ekoenzim ini adalah penggiatnya itu kebanyakan Chinese non-Muslim ya. Jadi baru komunitas kita saja ya, Ummahat di Bogor ini yang para muslimah ya. Jadi kita merasa tergerak, mereka kok peduli banget ya, kenapa kita kok tidak gitu ya. Maka kemudian kita bikin komunitas sendiri ya. Komunitas ekoenzim yang anggotanya ya kaum muslim ya. Walaupun kita tidak membatasi ya, tapi pengurusnya adalah orang-orang muslim ya, para ummahat di Kabupaten Bogor. Lanjut. Ya, itu ya. Ekoenzim ya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan bumi, itu tujuan utamanya ya. Sedangkan manfaatnya yang beragam tadi, yang beribu-ribu itu adalah bonus ya, karena tujuan manfaat sebenarnya adalah agar bumi ini lestari pada saat kita wariskan kepada anak cucu kita ya. Maka dihimbau di sini mari kita lakukan ya, membuat ekoenzim itu dengan tulus hati ya, penuh semangat, tulus hati. Dan kalau di komunitas ekoenzim Nusantara itu ekoenzim tidak diperjualbelikan, makanya ekoenzim selalu kita hadiahkan ya. Kalau perlu kita kirim ya. Kalau perlu kita kirim, kita kasih hadiahkan kepada siapa saja yang mau gitu ya. Untuk berobat, yang sakit-sakit kita kasih hadiah. Walaupun ada juga yang menjual di online ya. Ya kita tidak melarang ya, terserah mereka gitu ya. Mungkin biar membantu biaya pembelian gula merah gitu ya dan segala macam. Allahu a'lam ya. Tapi untuk komunitas ini memang tidak diperjualbelikan seperti itu. Untuk menghormati juga penemunya katanya ya, yang sudah bersusah payah meneliti pembuatan ekoenzim. Demikian Ibu-ibu, saya setel videonya ya. Ibu-ibu sudah siap praktek? Kalau nggak siap sekarang ya nanti aja di rumah dicoba ya. Yang penting lihat dulu videonya mungkin.
Bu Fitri, saya share screen ya, coba ya. Share screen lagi. Oh, ini langsung Mbak bisa nih. Suaranya harus Mama buka kan? Bisa kan kayak? Ya. Oh, Bu Ani. Bisa nggak? Kelihatan nggak, Bu? Oh, nggak ada gambarnya, Bu. Nggak bergerak. Apa saya belum ngeklik share ya? Udah ada keluar itunya, cuma belum belum jalan. Tapi tulisannya sudah share screen. Kenapa ya? WhatsApp video. Kelihatan nggak, Bu? Oh, udah, Bu. Ada. Ya. Ya ini ya tahapnya ya. Jadi itu BO-nya apa dipotong-potong dulu. Kalau saya pakai gunting itu, ya pakai gunting. Sebelumnya ditimbang dulu ya, ditimbang dulu. Ini kemarin gambar dan video nimbangnya itu hilang, nggak tahu kemana, nggak tahu kemana ya gambarnya. Jadi ini dipotong-potong dulu, bisa ditimbang, kemudian dipotong-potong dulu atau ditimbang dulu, dipotong-potong. Nah, ini kalau sudah dicampur seperti ini ya. Ini sudah dicampur antara gula, air, sama BO-nya seperti ini. Ini masih amatiran yang bikin video ya, jadi masih miring-miring. Nah itu ya, itu 2 sudah jadi ya di botol yang kecil. Nah ini, jadi kalau sudah bikin, jadi kita tutup ya, pakai plastik, kita tutup tutupnya ya, dilakban ya. Nah ini dikasih label ya, jadi dikasih label biar ketahuan ya apa BO-nya apa saja ya, bahan organiknya apa saja ya. Kalau di sini contohnya ini saya buat ini ekoenzim pertama saya ya. Ekoenzim pertama saya itu baru wadahnya masih kecil, ini 2 liter ya. Itu BO-nya pisang, nanas sama jeruk ya. Hari pertamanya 16 Februari 2021, ya hari ke-7-nya 22 Februari. Itu dilihat ya, dicek. Kemudian hari ke-30 ya juga cek, kemudian ditulis tanggal panennya ya, hari ke-90 tanggal berapa, biar kita tidak lupa ya. Karena kalau sudah ekoenzim kita banyak, kita lupa kalau tidak dikasih label ya. Jadi itu pentingnya label ya. Biar kita tidak lupa hari ke-7-nya kapan, hari panennya kapan gitu. Nah ini ya, ini hari ke-7 ya. Ini hari ke-7 sempat saya foto di wadah ke-17 sama 18. Ya, jadi dibuka ya, dibuka wadahnya ya. Kemudian kita aduk ya. Nggak usah takut-takut ngaduknya ya, karena ini kan bersih ya. Ya. Dan aromanya juga segar ya. Dan bikin halus kulit tangan kita ya. Jadi makanya itu dua-duanya nyemplung, itu kanan kiri nyemplung, ngaduk semua. Karena pengen tangannya halus gitu ya. Gitu. Habis diaduk kita tutup lagi. Nah kalau ini panen ya, sudah waktu mau panen ini ya, langsung aja ya, cepat. Nah panennya ini bisa pakai 2 cara ya. Ya, ada yang bisa pakai selang, ini selang destilasi namanya ya, bisa beli online. Ini selang ada di bagian bawah ada saringannya ya, biar ampasnya nggak ikut. Ya itu ya, itu saringannya yang kecil. Ada juga ada pompanya ya untuk pompa cairannya biar bisa keluar. Nah tapi kalau saya ini panennya pakai cara yang lebih gampang ya, dilakukan ibu-ibu ya, pakai kain. Ini jilbab nih. Kalau ada jilbab-jilbab yang nggak dipakai, bisa dipakai untuk panen ya. Biar kita nggak usah repot-repot beli selang-selang lah ke online ya. Pakai aja kain yang ada di rumah ya, bisa jilbab, bisa lap yang bersih, yang lebar gitu ya. Nah, kita tutupkan aja lap itu, kain itu ya ke atas wadah yang akan kita panen. Ya panennya seperti itu caranya ya. Nah itu.
Nah, itu sudah dapat beningnya tuh. Nah, itu. Ya, seperti itu. Terus sampai tinggal sedikit ya. Nah, ini sudah yang beningnya sudah habis. Ya, beningnya sudah habis, sudah nggak bisa lagi pakai kain itu, udah tinggal dikit-dikit ya. Jadi ini disaring pakai saringan, gitu ya. Pakai saringan, pakai kain juga nanti diperas ya. Tapi kalau ibu-ibu nggak mau meras, ya nggak usah diperas tapi langsung di blender. Ini saya pakai cara ini, pakai saringan dan kain itu karena mau diperas, mau dikeringin, ya. Mau dikeringin. Nah, caranya seperti ini. Biasa ya, dibungkus kemudian diperas. Ya, itu ya, jadi ditampung ya, diperas ditampung. Nanti ampasnya jadi ampas kering. Nah, itu yang keringnya di baskom itu ya. Itu nanti bisa dijemur ya. Kalau kita mau pakai untuk pengharum ya, pengharum misalnya kita taruh nanti digantung di kipas gitu ya. Nah, kalau ini kalau tidak mau dikeringkan, langsung di blender aja. Ini di blender, jadi masih sama cairannya sedikit. Ya, langsung ini ya. Ini tadi langsung di blender. Nanti yang blenderannya untuk itu ya, untuk toilet atau untuk nyiram tanaman bisa, atau untuk rendaman kaki ya. Jadi bisa kita pakai. Nah, ini hasil tes pH-nya ya. Pakai kertas lakmus yang bundar seperti ini ya. Ada yang macam-macam, ada yang kotak tadi, ada yang bundar. Saya punyanya yang bundar seperti ini, jadi tinggal disobek. Nah, itu ada indikatornya ya. Jadi pH-nya ya sekitar 3-4 lah gitu ya, seperti itu. Jadi insya Allah baik, sudah berhasil. Nah, ini dia ya hasil panenan saya yang kapan itu ya. Jadi ada yang bening, ya, ada ampas yang di blender ya, di botol besar itu. Kemudian ada yang ampas kering ya, nanti dijemur. Terus kemudian 3 botol yang di sebelah kanan itu yang keruhnya ya. Jadi nanti botol yang keruh itu nanti begitu diendapkan seminggu 2 minggu itu akan akan terpisah ya, yang keruhnya ada di bawah, nanti di atas beningnya. Jadi beningnya bisa dipisah lagi ya. Jadi kalau sudah terpisah, beningnya bisa diambil, dimasukkan ke botol lain. Demikian ya ibu-ibu ya. Insya Allah simple ya. Selamat mencoba. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jazakallah khairan Bu Ani, Masya Allah ya, luar biasa ibu-ibu ya. Kalau melihat hasilnya enak ya Bu. udah kebayang kecium baunya nih Bu Ani ya. Ya. Sebenarnya tadi saya mau nawarin ini kalau ke Bu Dewi tapi lupa. Kalau memang ada yang mau nyoba, boleh saya kasih dulu ke SPKK, biar SPKK yang ngasih ke UPKK biar melihat dan merasakan manfaatnya dulu gitu, biar lebih terbayang itu seperti apa sih hasilnya gitu ya. Kalau mau di rumah nih banyak nih, jadi baru panen dan ada beberapa wadah juga harus dipanen ini saya. Iya. Boleh ibu boleh yang mau langsung ini ke Bu Ani ya. Iya, boleh ke rumah. Ini tester ya Bu Ani ya. Iya, biar bisa merasakan dulu manfaatnya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, mangga ibu-ibu langsung saja yang ingin bertanya, yang sudah mencoba mungkin di Pabuaran. Kemarin kan kami mengundang Pabuaran, Raga Jaya, Rawapanjang ya. Untuk langsung ya. Mungkin sudah mencoba, ada pertanyaan atau DPR UPKK yang lain yang sudah mencoba dan ada kendala-kendala, mangga boleh ditanyakan, silakan. Bu Khadijah, ya Bu Khadijah, Bu Titin, silakan. Ya, Bu Khadijah, mangga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Bu Ani, yang dulu kan yang di rumahnya Bu Yani ya, kita kan udah pernah praktek tuh. Nah, saya di rumah kan membuat 2 tempat dengan hari yang berbeda. Kalau yang pertama, yang 7 hari itu saya nggak telat tuh.
Udah yang kemarin bulan Juni ya, tanggal 25 atau 26 gitu. Udah dibuka. Sekarang belum sampai 10 belum sampai 1 bulan, tapi udah ada putih-putih tuh saya lihat gitu ya. Tapi saya membuat yang keduanya lagi kan. Maaf Bu, dilihatnya dari luar apa dibuka? Dari luar. Habis putih-putih semua pinggirannya tuh. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Kelihatan itu nggak ciri-cirinya itu nggak bukan. Berarti kurang kedap itu Bu, kurang kedap. Nggak dikasih plastik dulu ya? Jadi sebelum ditutup kasih plastik dulu. Biasanya kalau nggak punya plastik lebar, saya suka gunting itu kresek ya. Kresek. Kresek saya gunting, dilebarin, pokoknya buat nutup. Oh iya. Kan masih dilakban itu pula. berarti kurang itu ya. Padahal pakai lakban. Lakban kan lakban juga sudah pakai lakban. Iya, lakban pinggirannya pakai lakban. Oh gitu. Nggak apa-apa sih, kadang-kadang emang ada yang begitu ya. Berarti masih ada udara yang masuk. Ada masuk. Ya. Nggak apa-apa. Nanti hari ke-30 mau dilihat, diambil aja titerannya. Taliban. Iya. Karet ban. Oh iya. Taliban bisa Bu, biar lebih kenceng. Pakai karet ban Bu, biar kenceng. Ya ampun, iya ya, kenceng banget. Terus yang kedua, Bu Ani ini telat. 7 hari itu nggak saya buka, udah saking lagi riweuh begini ya COVID ya di lingkungan, jadi nggak keingetan gituan nih. Harusnya tanggal 27 apa kemarin Juni. Sampai sekarang nggak dibuka. Gimana sih? Udah nanti aja dibukanya hari 30. Hari 30 sudah ditulis nggak tanggal berapa? Udah tulis ya, nanti aja sekalian tanggal 20. Tanggal 20 ya. Hari ke-30-nya. Nanti aja sekalian besok. Dilihatnya. Hari 30. Gitu. Ya, meledak tuh, Bu Ani. Kalau 30 jangan telat, Bu. Iya, saya mau nanya itu tadi meledak, takut meledak. Kalau yang pertama kan 7 hari enggak, insya Allah enggak apa-apa. Enggak. Hari 30 jangan telat ya, Bu. Kalau hari ke-7 telat, enggak pengaruh. Maksudnya tidak akan menambah hari fermentasi. Tapi kalau hari 30 telat, misalnya dibukanya seminggu sesudah hari 30, itu panennya harus mundur juga, gitu ya. Karena sudah hari 30 itu proses fermentasinya anaerob. Jadi kalau dibuka telat, ditambah juga waktu panennya. Tapi kalau hari ke-7 telat nggak masalah sebenarnya. Gitu. Ya kalau yang pertama kan udah hari ke-7 itu udah diperes-peres gitu ya. Ya, harum sih gitu. Mudah-mudahan tapi ini yang kedua gitu. Ya mungkin masuk itu juga ya, masuk udara karena saya juga lupa nggak keingetan kalau plastiknya itu buat tutup sebelum ditutup. Iya. Lupa nggak keingetan ke situ. Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya yang penting tidak ada jamur seperti kapas ya. Kalau ada jamur kapas tuh jamur jelek gitu. Tapi kalau jamur kapas kayak gimana? Bu, ya bentuknya seperti kapas, berserabut-serabut gitu. Tapi kalau cuma jamur putih, tipis, ya, atau tebal, tapi maksudnya seperti yang tadi saya sampaikan di layar itu jamur pitera nggak apa-apa, diambil aja pakai sendok plastik, di wadah plastik buat maskeran. Itu adanya di pinggir-pinggir apa di tengah? Semuanya. Kalau yang sudah ada kadang-kadang rata semuanya. Ada yang sedikit tergantung kekedapan. Kalau tidak kedapnya mungkin udaranya banyak masuk, kadang-kadang merata ya, seluruh permukaan ada. Ya. Nggak apa-apa, selama tidak ada serabut. Di pinggir-pinggir. Selama tidak ada serabut-serabut nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau misalkan nanti ada, walaupun ada mana Bu Rija? Ya, nggak diliatin ya, harus nanti ya dibukanya ya. Ya, maksud saya kan itu baru pinggirannya. Berarti kan kalau nanti itu nggak apa-apa diremes lagi gitu ya? Nggak apa-apa. Kalau memang tidak mau diambil nggak apa-apa. Diaduk aja, diremes aja. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama Bu. Semoga berhasil. Ya, semangat Bu Rija. Ya, silakan ibu-ibu yang lain mau bertanya. Ayo Bu Laili, Mbak Bulan. Sudah banyak yang buat ini ya? Ini Bu Titin gimana? Mbak Pipi. Enggak, silakan. Di tempatnya Bu Devi nih lagi juga langsung pembuatan nih. Bu Nuni. Iya. Oh, sudah ada yang langsung nyoba itu ya? Iya. Ya, memang disiapkan Bu. Langsung bikin. Ya, alhamdulillah. Ya, mangga Bu Iin, silakan. Alhamdulillah udah pernah bikin Bu. Nah, hasilnya
Masya Allah. Kemarin Baru. baru panen tanggal 28 Juni. Alhamdulillah, Masya Allah udah panen ternyata. Pembuatan pertama Bu baru 3 liter. Oh iya iya. Ya nggak apa-apa Bu. Nanti berjalannya waktu pasti banyak itu. Ya. Kalau Ini yang biasanya kalau lagi barusan semangat baru- nanti ini sampah juga nyari-nyari. Kemarin kita Iya. waktu mau Lebaran itu banyak sampah Yang nanas di pasar barusan. ya, pada nyari sampah nanas. Ini yang barusan baru bikin barusan sama teman-teman sama Bu Tati sama Bu Kati. Oh iya iya. Kalau Ada yang ini kendala nggak Bu In dan teman-teman? Silakan ditanyakan. mungkin tadi saya penyaringannya ya yang kurang optimal, jadi masih Agak butek. jadi masih Butek. tapi bening, tapi masih ada ampas halus di Halus, bawahnya. Oh iya, nanti di ini aja dipisah Bu. Jadi beningnya dituang ke botol lain. Ya, seperti itu. Karena kalau ya. saya yang agak keruhnya itu biasanya buat ngepel gitu. Kalau yang beningnya buat cuci baju gitu Bu. Oh gitu. Kalau Sisanya yang untuk itu aja. pembuatan pertama ini saya pakai gula kelapa, jadi warnanya coklat muda. Kalau Iya, yang iya. ini, yang barusan saya kebetulan di rumah ada molase, jadi pakai molase. Iya, kalau molase memang agak gelap. Ya. Tapi ada juga tadi teman yang pakai molase itu hasil akhirnya bisa bening. Kalau kan karena BO-nya pakai apa tadi ya? Pokoknya bisa bening juga gitu, bisa agak muda gitu warnanya. Oh, agak muda ya, saya. Nggak masalah sih, memang warna macam-macam, warna hasil akhirnya macam-macam, tergantung gula. Alhamdulillah sih ini waktu pembuatan pertama, alhamdulillah ada kendala, wanginya juga enak. Kebetulan ini pakai BO-nya buah-buahan, kebanyakan jeruk, aroma jeruk. Iya. Jadi seger wanginya. Iya, Cuman iya. tadi mungkin tadi itunya pemerasan. Iya. Pas itunya aja jadi ada penyaringannya jadi masih ada ampas halus, Iya, belum ampas halus. tersaring. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, sudah benar Bu, nggak apa-apa, nanti tinggal dipisah aja. Iya. Oh gitu. Nah, insya Allah Ibu-Ibu semangat ya bikin ya, bisa kita sedekahkan itu ya untuk tetangga kita yang positif, itu bisa untuk membantu dibuat kumur ya. Jadi membunuh kuman yang ada di tenggorokan ya, kadang-kadang kan itu ya. Insya Allah jadi sedekah kita lah. Afwan, Bu Ani. Ya. Kalau untuk yang ngepel itu pakai pembersih lantai juga nggak? Saya pernah nyoba dua-duanya Bu. Pernah jadi campur ya? sama ekonsum saja atau bisa dicampur juga. Nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Selera. Iya. Enak juga kok yang pakai air aja. Terus kalau untuk kita kan nyuci piring tuh saluran airnya kadang berminyak ya. Yeah. Maksudnya dalam ini ya pipanya. Itu bisa nggak tuh pakai? Bisa Bu. Iya bisa aja, tuangin aja. Setelah kita selesai. Murni. Iya murni aja kalau buat itu, buat saluran-saluran murni aja. Oh iya. Jadi saya itu karena sudah terbukti mengangkat minyak luar biasa ya. Saya sekarang hobi mencuci tas kresek Bu. Jadi kresek bahkan bekas ikan, bekas ayam itu kan biasanya amis ya. Itu begitu dicuci pakai ekoenzim ya, ekoenzim campur sabun itu jadi hilang baunya. Dan kalau kondisinya masih bagus itu kan bisa dipakai lagi dan itu kita mengurangi sampah gitu ya. Mengurangi sampah. Apalagi bisa kita sedekahkan ke tukang sayur yang kadang-kadang tukang sayur kan kalau misalnya nggak perlu yang baru semua gitu kreseknya, itu mau mereka disedekahkan, itu dapat sedekah kresek bekas tuh mau. Jadi kita nggak buang-buang kresek gitu. Ya. Ya, jazakillah nih Bu In, semangat ya dan tim Pojong Baru. Masya Allah, barakallah. Terus tadi yang ampasnya itu kalau dibuang di tanah dekat tanaman nggak boleh dekat batangnya, itu kenapa Bu? Ya, takut terlalu keras Bu. Kan kadang-kadang batang itu ada akar-akar yang masih halus ya. Tanaman-tanaman yang masih kecil aja bibit kalau bisa jangan disiram pakai pupuk cair gitu ya. Jadi kalaupun mau harus diencerkan banget gitu ya. Jadi kalau mau ditanam agak jauh dari batangnya. Oh gitu. Tapi tetap bisa, bagus gitu ya. Karena sudah saya nyoba sendiri. Yang gelombang cinta itu daunnya jadi gede-gede gitu ya. Jadi ya. agak jauh dari batang. Iya. Ini ada pertanyaan nih Bu Ani dari Bu Titin.
Ya. Dia belum pernah coba ya, tapi akan buat gitu ya. Nah, ini yang pertanyaannya bagaimana untuk kualitas ekoenzim itu bergantung pada apanya? Ya, kedepannya berarti kalau mau bikin banyak harus punya banyak kulit buah atau sayuran ya, Bu, untuk BO-nya. Buah-buahan saja atau buah dicampur sayuran? Buah dicampur sayuran boleh, ya. Tapi maksimal sayurnya cuma 20%. Misalnya total BO-nya 1 kilo, ya sayurnya paling banyak cuma 200 gram, nggak boleh lebih dari itu ya. Itu sudah hasil penelitiannya seperti itu ya. Kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Kualitas ya. Kualitas itu ditentukan oleh pada saat persiapannya ya. Kita kan tadi dianjurkan untuk membersihkan ya dan memilih BO-nya itu yang bagus ya, tidak busuk ya, tidak berjamur gitu. Jadi harus kita teliti kalau memang sudah busuk jangan dipakai gitu seperti itu. Oh gitu. Tapi baiknya sih kita cicil ya. Kalau mencicil itu memang kita terhindar dari karena kalau menyimpan di kulkas juga kadang-kadang kalau kelamaan busuk juga, Bu. Iya. Misalnya apalagi kalau kita menyimpannya di tas kresek ya, kemudian kita ikat gitu ya. Kalau basah di dalam kulkas juga bisa busuk. Tapi kalau kita mencicil, kita siapkan air sama gulanya, kemudian setiap kali ada kita masukkan, yang penting kita timbang, kita catat, yaitu insya Allah semua kulit buah kita dan sayur itu dalam kondisi bagus dan segar. Afan Bu Anik, ketika kita mencicil itu misalnya sekarang kita jeruk, gitu kan, kurang ya ukurannya, terus seminggu lagi baru ada itu. Maksimal 14 hari Bu, maksimal nyicil itu 14 hari. Jangan lebih dari itu, ya. Tapi ada juga yang bilang 7 hari. Kalau saya memilihnya berpegang kepada yang 7 hari. Jadi kalau ibu-ibu kesulitan dapat BO, misalnya karena wadahnya besar, kalau pengalaman kita ya yang sudah praktisi lama ini, kita kadang-kadang ke tukang sop buah, ke tukang rujak. Malah waktu Lebaran itu kita panen ya, panen BO nanas tuh ya, karena di pasar kan banyak tuh bertumpuk-tumpuk ya. Mereka senang banget kita minta ya. Apalagi kita minta, saya minta yang kulit matanya aja Bang, sampah matanya gitu, itu sudah bersih gitu, tinggal pakai gitu ya. Jadi kita berburu kalau memang wadah kita besar gitu ya, atau kita mau bikin proyek di UPKK misalnya mau bikin yang 1 tong misalnya ya, itu kita nyari ke tukang asinan, ke tukang jus gitu ya, insya Allah banyak. Bahkan tetangga-tetangga itu kalau mereka tahu kita suka bikin, mereka biasanya ngasih gitu ya. Ngasih ya. Ngasih kulit buah gitu, nggak ngasih buahnya, kulitnya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah dapat kulit buah ya Wani. Iya. Yang penting kulitnya. Kulitnya iya. Itu Bu Ani kalau cicil itu tapi berarti air sama gulanya sudah dipersiapkan sudah ya. Pas, ya sudah jadi pas. sudah dipersiapkan untuk misalnya sampai penuhnya gitu ya. Iya. Hanya buahnya yang dicicil ya, buahnya yang dicicil ya. Iya benar. Dan tetap dijaga kebersihannya ya Ibu ya. Iya. Gitu. Ya, ada lagi Ibu. Tadi saya pertanyaan di chat ya. Pertanyaan di chat Bu Nuni ya. Oh iya, di chat. Boleh Bu Fitri dibacakan dari Bu Nuni. Tadi udah ya itu, udah dijawab. Oh iya, kadaluarsa ya? Nggak ada kadaluarsanya Bu, ya. Paling kalau penyimpanannya misalnya botolnya terlalu besar, kemudian isinya terlalu sedikit, mungkin kualitasnya yang kurang menurun aja ya, karena mungkin ada udara yang banyak masuk. Jadi makanya dianjurkan kita nyimpannya di botol yang kecil-kecil ya. Jadi kalau ada botol-botol kecil, sekarang juga selain lihat kulit buah matanya hijau, juga sekarang lihat sampah botol juga matanya hijau. Para praktisi karena buat nampung ya, penampungan gitu. Jadi nggak ada kadaluarsanya, yang penting setiap kali pakai ditutup rapat lagi gitu ya. Kemudian perbandingannya maksimal sayurnya 20% aja. Ya. Dari total BO. Sayurnya yang sayur segar ya Bu Ani ya? Iya, sayur segar. Jangan sayur bekas tumis. Batang kangkung atau bonggolnya brokoli ya. Tapi kalau saya bonggolnya brokoli masih bisa dipakai tuh dalamnya. Ya kulitnya lah gitu ya. Atau pokoknya itulah sampahnya aja yang nggak dipakai lagi. Kulit wortel gitu. Iya. Ada lagi Bu, silakan. Bu Sulis, Bu Laili, Mbak Laili gimana nih?
udah ngeliat kemarin kan Pak Buaran udah coba tuh. Iya. Hasilnya keren ya. Iya. Kalau pakai botol boleh Bu, tapi seperti saya bilang tadi ya, dikasih plastik yang kiloan itu, plastik kiloan diikat, kemudian ditusuk pakai jarum, 5 tusukan aja. Jadi itu membantu agar kita nggak repot ngurusin gasnya, jadi tetap keluar, dan tutup botolnya tidak dirapatkan. Di hari seminggu pertama itu tidak dirapatkan. Tapi yang sudah selesai seminggu, gasnya sudah berkurang, boleh ditutup rapat. Tapi plastiknya tetap jangan dibuka. Kalau tidak mau pakai plastik ya harus rajin. Saya pernah pakai bikin POC pakai botol-botol itu. Ya sehari berapa kali gitu waktu hari-hari pertama. Makanya saya taruh di cucian piring. Jadi sambil kalau setiap kali cuci piring atau setiap kali masak, saya ingat harus buka gitu, dibuka. Itu kadang kalau gasnya banyak itu langsung mau naik ke atas tuh. Ya, tetap kita tutup dulu biar nggak, begitu mereka turun, BO sama cairannya turun, kita buka lagi dikit biar gasnya keluar. Itu repot kan ya. Jadi kalau biar nggak repot, kasih plastik aja, kiloan, diikat karet, kasih lubang. Ya, insya Allah ada jalan keluar dari gasnya. Tapi udara dari luar nggak masuk. Ya, silakan Bu Laili, ada yang mau ditanyakan? Ya, makasih Berna. Ya Bu Adi, saya tuh senangnya pakai botol ya. Soalnya kalau pakai botol tuh bersih gitu. Kalau pakai toples kemarin saya bikin tuh, pasti ada selalu putih-putihnya gitu, padahal udah diplastikin, jadi harus dibersihin. Kalau pakai botol, saya kadang memang lebih saya kedap, kendorin ya? Setiap hari tutupnya ya. Iya. Kalau tiap hari saya kendorin dikit, buang. Iya. Iya. Tiap hari. Harus seperti itu. Kalau enggak nanti bisa meledak. Kalau terkumpul lama gitu, kadang-kadang bisa kembung malahan ya. Kalau misalnya ya, jadi boleh saja. Memang lebih kedap sih sebenarnya, cuma nanti kalau panen juga susah mengeluarkan BO-nya ya, biasanya harus dikorbankan itu. Botolnya harus digunting untuk mengeluarkan BO-nya. Susah ya. Kalau pakai yang toples itu kan bisa kita pakai terus gitu kan. Atau wadah yang lebar itu kita pakai terus. Iya. Bisa. Gimana Nah, itu kelemahan dan kelebihannya. Mau beralih? Insya Allah sih saya udah panen. Kalau putih-putih, kalau putih, jamur putih-putih tipis itu nggak apa-apa, masih jamur baik gitu. Nggak apa-apa ya. Oh, berarti kan dikocok-kocok gitu ya, saya ya. Coba sih yang di toples. Ya, Bu Leli, kalau di botol berarti dikocok-kocok gitu Wani. Nggak usah dikocok, Bu. Iya. Maksudnya kalau ngaduk ya, iya. Paling dibolak-balik gitu aja. Susah, kecil. Iya. Iya. Dibolak-balik aja biar ini nyampur. Saya kan juga udah mengajarkan sama tetangga ya. Alhamdulillah. Ada yang botolnya sampai ada yang nggak bisa berdiri. Iya, itu karena nggak dibuang mungkin lupa itu ya. Longgarin. Suruh kasih itu plastik aja, Bu. Ya. Itu kalau cuma nggak bisa berdiri nggak apa-apa. Ada yang ya, karena bukanya langsung dibuka total, langsung muncrat keluar itunya. Iya, saya pernah sih kena tangan meledak. Oh iya, itu dia. Ya, makasih. Ya, makasih Bu Ani. Ya, sama-sama Bu. Ya, semangat ya Bu Leli, Masya Allah. Tuh ya, sudah membagikan kayak gini ya, ilmunya kepada tetangga nih ya, Masya Allah. Ya, subhanallah. Bisa jadi ini nih, subhanallah ya. Karena ini percontohan. Barakallah. Boleh. Ya, bisa bersedekah ilmu, bersedekah itu ekoenzim, ujung baru. Ya. Ayo Bu, ada lagi yang mau tanya Kak? Bu Nuni, timnya gimana Bu Nuni? Sudah coba? Kalau kemarin tuh sempat ketemu Bu Deni itu bareng kondangan. Bu Deni bilang, ini Bu Ani mungkin diusulkan. Ya, saya Bu Deni yang usulkan. Bikin itu. Jadi karena kalau kader semua sudah pada bikin ekoenzim, nanti bisa kalau perlu ngasih souvenir ke masyarakat, ekoenzim aja gitu. Nggak usah repot-repot. Itu udah disampaikan, Bu. Gitu, sudah disampaikan juga. Iya. Buat DS. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Silto ya. Bisa nanti yang pada bikin ekoenzim nih Umahat bisa nyumbang juga. Iya. Jadi salah satu, apalagi sekarang ya Bu Ani, jadi salah satu disinfektan ya. Iya. Bantu banget ya untuk kumur segala. Iya. Ada lagi Ibu-ibu? Berarti ya di botolnya ditulisin cara pemakaiannya.
Iya, Oh, iya. kalau di komunitas kita BBL itu Batara Bumi Lestari itu ibu-ibu kalau mau masuk ke grupnya nggak boleh, jadi sekalian bisa konsultasi di situ gitu ya. Itu kita sudah bikin label, jadi ada cara pakai, takarannya, manfaat Ya dan itu. takarannya. Oh tuh Bu Titin tuh nanya, Bu itu bisa meledak Bu, gara-gara takut meledak jadi takut. Kalau nggak pengen meledak pakai wadah yang lebar aja Bu Titin, pakai wadah bekas kerupuk gitu ya, atau kalau saya pernah pengalaman ke tetangga, ke warung tetangga dapat bekas toples ya, bekas sosis, bekas permen itu 2 liter ya, atau 1 liter kalau masih awal-awal nyoba. Tapi kalau sudah lama nyoba kayaknya 1 liter 2 liter kecil banget ya. Iya. Beli lah yang dikit. di pasar. Lama nunggunya ya Bu Ani ya. Iya, penantiannya Kalian yang besar gitu. Iya, enaknya sekalian besar. Tapi kalau masih mau nyoba nggak apa-apa, ke toko grosir di pasar tuh dapat tuh. Dibeli malah nggak mau, dapat gratisan. Bekasnya itu. Bekasnya permen segala yang 2 liter itu bisa. Iya. Malah kedap itu karena di uliran kan, ditutupnya pakai ulir gitu. Yang berulir gitu. Ya, jangan takut Titin. Nggak mulai-mulai. Sama nih, saya pakai juga botol belum Bu, nyoba nih. kalau yang lain nggak meledak Bu. Bu Titin, meledak juga sayuran sama buah-buahan. Harum. meledaknya. Iya. Jadi tadi Bu Ani ya diakalinnya dikasih plastik terus dibolongin ya. Iya, bolongin 5 aja cukup, 5 tusukan cukup. Iya betul. Ya berarti tadi juga diirisnya harus lebih halus ya karena di botol kan ya. Iya susah masukinnya dan susah ngeluarinnya. Ya kalau panen nanti harus dikorbankan itu digunting kalau biar cepat. Oh bukannya ini Bu Ani bisa dituang nanti kalau panen gitu? Bisa, tapi kalau beonya agak gede kan nggak bisa keluar lancar. Harus kalau yang botol loh ya, kalau yang botol. Karena botolnya mulutnya kecil kan. Botolnya kecil. Oh iya benar. Ampasnya yang nggak bisa keluar. Iya. Harus dikorbankan botolnya. Habis itu botolnya masuk ke bank sampah ya. Ini Bu Ani, kalau di botol itu justru malah nutupnya jangan kencang ya. Awal-awal ya, sepekan pertama itu jangan kencang. Jangan kencang kan apalagi sudah ada plastiknya. Jangan kencang, nggak usah. Tapi kalau toples yang lain malah justru kencengin ya? Ya, karena gasnya itu bisa keluar dari sela-selanya, Bu. Masih bisa keluar dari sela-sela. Iya, Masya Allah ya. Bagus nih kalau UPKK punya proyek bikin sekalian yang besar gitu ya. Ini yang ngerjain, alhamdulillah UPKK ngerjain nih Bu Ani nih. UPKK-nya keras banget. Setiap kali ada BO mulai aja udah nularin ke tetangga. Jadi itu modal tuh. Nah, Bu Adija juga ciri-cirinya. Bu Ani ciri-cirinya kalau itu sukses berarti harum, nggak ada apa-apanya gitu ya? Ya, boleh ada piteranya nggak apa-apa Bu, pitera nggak apa-apa ada, boleh. Maksudnya kalau yang nggak gagal gitu ya, kalau yang berarti kalau ada yang bau-baunya nggak enak itu gagal gitu. Itu gagal ya, kalau baunya nggak enak bisa. Tapi itu masih sendiri bisa aja jadinya, diakalin. Iya tadi bisa ada ininya kan. Nggak, ada masih bisa Bu. Ada itunya cara-cara untuk memperbaikinya. Tadi dikasih gula lagi gitu ya. Kasih gula lagi. Ya, difermentasi lagi sebulan lagi. Atau sebelumnya dijemur dulu. Sebelumnya dijemur dulu 3 hari, ya, di bawah matahari. Dibuka itunya berarti ya? Enggak, tertutup. Tutup aja. Dijemur. Kalau dibuka sesudah dijemur 3 hari, dibiarkan 7 hari, masih bau got, dikasih gula. Gula seukuran awal. Takutnya ada utak-utak ya? Ada utak-utaknya. Cacing. Iya, berarti itu kemasukan lalat itu. Kemasukan lalat kalau itu nggak kedap berarti ada. Soalnya kan manis Bu, ya Bu Ani manis ya. Lalat bisa ini demen. Tapi kalau kedap salah nggak ada. Iya. Ini dari Mbak Pipi nih menanyakan itu Bu itu harus dijemur di bawah sinar matahari langsung atau boleh tidak? Kalau sedang tidak ada sinar matahari, apakah akan mempengaruhi kualitas ekoenzimnya? Itu kalau ada masalah aja, Bu. Yang dijemur itu kalau ada belatung atau bau got. Kalau yang normal, hari ke-7 kita buka itu bau segar, nggak ada apa-apa, nggak ada belatung, nggak usah dijemur. Ya, dijemur itu cuma kalau ada masalah. Belatung atau bau got.
atau ya jamur hitam ya, jadi warnanya jadi hitam. Iya, justru malah tidak kena sinar matahari langsung ya, Bu Ani. Iya, malah penyimpanannya tadi di tempat teduh ya. Itu kalau ada masalah aja yang dijemur. Kalau di teras gitu ada agak-agak kena panas gitu, tapi nggak langsung gitu, Bu Ani, di bawah beberan gitu. Jangan deh kalau bisa. Tapi Gitu, kalau mau coba ya. bisa. Kalau mau kita kan sama-sama belajar ya. Kadang-kadang kita mencoba, kemudian dengan cara kita, kemudian kita bikin cerita testimoni di grup gitu kan, sama-sama belajar. Tapi kalau sesuai dengan orang-orang yang sudah ini pengalaman, kita naruhnya di dalam aja, yang di dalam ruangan lah, yang teduh gitu. Seperti itu. Iya. Ada lagi Bu Ibu? Ya kalau nggak ada mungkin. Kalau nggak ada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Mbak Bulan silakan. Ya, Bu mau tanya, ini hari pertama nih, maaf nih saya baru mau nyoba. Ini hari pertama kan sudah dimasukkan semuanya. Itu hari ke-7 dibuka ya, Bu ya? Iya, dibuka, diremas, dilihat. Ya, tadi ada belatung atau enggak, baunya bagaimana gitu ya. Kalau baunya segar, tidak ada belatung, langsung diremas, diaduk lagi sama gulanya. Siapa tahu gulanya masih ada yang belum hancur di bawah, diaduk, ya diremas. Habis itu tutup lagi rapat. Mau dibuka lagi hari ke-30 boleh, tidak juga nggak apa-apa. Jadi banyak sekarang yang melewatkan hari 30 ya, yang penting hari ke-7 nggak ada masalah, langsung bablas sampai panen. Nggak masalah. Saya kebanyakan seperti itu. Ya, nggak pakai hari ke-30 nggak pernah dilihat lagi. Jadi kalau nggak ada masalah ditutup kembali itu ya? Iya, tutup kembali rapat. Ya, rapat ya, pakai lakban kalau bisa ya, atau pakai taliban tadi ya, pakai plastik taliban baru tutup lagi. Atau kadang-kadang kita tindihin ya, jadi kalau ada ekoenzim yang lama atau yang baru kita taruh di atasnya gitu ya, biar lebih kedap lagi. Kan pakai itu Bu, pakai yang seperti Ibu yang pakai bekas es krim tuh ya. Itu perlu ditutup dengan plastik lagi nggak, Bu? Iya, karena tutup es krim tuh kayaknya kurang kedap ya, wadah es krim tuh nggak kedap banget. Jadi saya pakai plastik lagi. Klik dia. Iya, pakai plastik, baru pakai tutupnya, baru dilakban lagi saya. Oh gitu ya. Oh gitu aja Bu ya. Saat hari ke-7 itu waktu kita buka seperti yang tadi Ibu siapa tadi tanya, itu nggak meledak Bu? Enggak. Kan sudah ada kalau tempat wadah lebar nggak meledak, makanya rekomendasinya itu sudah hasil penelitian lama ya. Rekomendasinya pakai wadah lebar karena ternyata bisa gas itu dari sela-selanya bisa keluar. Oh gitu. Walaupun dirapetin bisa. Iya, ya saya kira. Cukup ya? Oh iya Bu, maaf. Satu lagi. Tadi kan saya kebetulan karena informasinya kemarin kan boleh dicampur antara buah dan sayur. Jadi saya tadi ada macam-macam Bu. Jadi ada sayur, ada bayam, ada kangkung. Terus kebetulan sih memang nggak banyak yang sayur itu. Jadi jeruk, kulit melon, mangga. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nggak sempat ditimbang ya berapa perbandingannya ya. Yang pasti nanti kalau ini lagi maksimal 20% aja sayurnya. Tapi tadi saya nggak timbang Bu. Tapi kayaknya nggak apa-apa, coba aja, lihat aja. Oh iya. Makanya tadi telat waktu saya sudah itu baru informasi. Ya coba nanti lapar lagi. Semoga nanti hasil akhirnya tetap ya baunya enak, terus pH-nya di bawah 4, sekitar 3-4 itulah. Insya Allah berhasil. Di bawah 3-4 ya? Itu antara 3 dan 4. Ya, pokoknya di bawah 4 lah. Ya paling bagus di bawah 4. Oh, iya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak Ulan. Nah, ini terakhir dari Bu Laili, kalau buat pupuk takaran ekoenzimnya berapa, Bu Ani? Tadi 1 liter air ditambah 1 mili ekoenzim. Kata saya 1 mili itu susah ya. Takarannya susah 1 mili. Ibu-ibu kalau punya pipet jangan dibuang ya, pipet ya, untuk obat anak gitu ya. Jadi 1 mili itu 20 tetes. Tapi kalau saya kan tanaman banyak ya. Jadi biar gampang itu 1 liter 10 liter. Jadi misalnya saya 10 liter berarti ekoenzimnya 10 mili. Itu kalau 10 mili kan ada ya. Takaran obat ya, gelas obat itu yang kecil itu ada 10 mili gitu, bisa dipakai. Jadi udah nggak ribet lagi membayangkan 1 mili itu berapa gitu. Jadi kan kita nyiram itu kalau tanaman banyak seperti saya kan harus ada beberapa ember gitu ya. Jadi langsung buat aja 10 liter gitu.
itunya 10 mili. Berarti kita nyetok gitu ya, Bu Tapi Ani. tadi tidak boleh tiap hari ya Bu Ani? Tiap hari, sepekan sekali kalau mau di akarnya. Kalau mau disemprotkan ke daun dan batang boleh seminggu 2 kali. Dan tidak boleh untuk tanaman yang benih ya, masih kecil-kecil ya. Jangan. Ya, pupuk apapun tidak boleh kalau yang masih kecil, itu bisa gosong ntar. Iya, memang kemarin lagi kita berkebun itu, seri berkebun, ada kasus sering disemprotkan ekoenzim malah mati, Bu Ani ya. Sama seperti obat, seperti obat, kebanyakan obat. Jadi overdosis ya, kebanyakan gizinya ya. Saking semangat, ada juga tuh kemarin di grup ekoenzim, begitu, saking semangatnya malah sehari 2 kali, langsung gosong. Minum obat ya. Pas ya. Ya, panas. Iya. Dan tidak boleh nyiramnya pada saat ada matahari. Jadi kalau mau pagi sekalian atau sore. Ya, sore. Karena kalau misalnya sudah agak-agak matahari keluar, kemudian kita baru nyiram, daun yang basah dengan ekoenzim atau pupuk cair itu kena matahari bisa bikin daun gosong. Panas ya. Jadi pagi sekalian, jadi begitu matahari keluar dia sudah kering gitu ya. Kalau nggak sempat pagi sudah sore sekalian. Jadi ada waktu semalam untuk menetralkan lah. Oh gitu juga mungkin ya, makanya ada yang mati ya. Iya. Kena matahari kepanasan. Bingung ya, udah disuruh pupuk malah mati ya, bingung. Iya kan kayak ya ibu sekarang kan ya alhamdulillah ya di tengah pandemi ini yang demen berkebun ya, aglonema itu kan ya, Masya Allah ya. Jadi ternyata ada aturannya juga ya, kalau disemprotkan itu tidak boleh ada matahari ya, kalau bisa ya Bu Ani ya. Iya benar. Biar nggak panas ya. Sudah ya ibu-ibu ya? Ya. Sudah cukup ya, Masya Allah. Jazakillah khairan nih pada Ibu Ani Rosida atas ilmu ya, dan pembekalannya ya, luar biasa nih ibu-ibu, ditunggu ininya ya, responnya nanti di grup UPKK, foto-fotonya ya, foto-foto panennya. Ya. Kalau mau tanya-tanya silakan japri saja, misalnya kalau ada masalah masuk konsultasi tanya-tanya silakan japri saja. Iya, boleh kalau tanya-tanya boleh japri atau di Facebook di grup Betari ya. Oh iya, ada ya, Facebooknya ya. Ada Facebook. Kalau saya malah nggak, saya pengurusnya di situ tapi nggak punya Facebook. Iya ya, di grup di Facebook ada Bu ya, di grup Betari Batara ya, Bumi Lestari. Batara Bumi Lestari, mudah-mudahan ya ilmu yang luar biasa ini ya itu bisa memberikan banyak manfaat ya untuk lingkungan kita, untuk lebih sehat ya, dan juga apalagi di tengah pandemi ini ya. Dan kita doakan mudah-mudahan sudah kita yang sakit ya Allah sehatkan ya, yang sudah pulang ke rahmatullah ya Allah lapangkan kuburnya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Allah tambahkan kekuatan, kesabaran, dan insya Allah ya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin ya Allah. Lebih kurangnya kami dari SPKK mohon maaf ya kepada ibu-ibu semua kalau ada kurang-kurangnya ya acara ini, dan jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Ani ya. Sama-sama Bu Wayaki. Ya semoga nanti bisa berlanjut ya. Jadi konsultannya ada 2 nih, Bu Ani sama Bu Devi. Iya, insyaallah. Insyaallah ya. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Ani, sehat-sehat. Bu Erna, Bu Fitri, Bu Rijaz. Terima kasih semua ibu.